Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pak Idwan, Pak Fahri, Pak Koco, Pak Andi Eka, Pak Asep, Pak Nova, Pak Indroyono, Pak Bambang Setiadi, kemudian Pak Bambang Sabto, Pak Pradono, dari Pak Wardiman, kemudian ada dari Pak Tevi dan lain-lain sambil menunggu yang lain. Tentunya kita malam ini berterima kasih sekali narasumber kita Pak Sadli, Deputi BMKG. Pak Sadli akan mencerita-cerita tentang perkembangan tsunami early warning system ya Pak ya. Nanti Pak Sadli mungkin ya sekitar 30-35 menit itu bicara, nanti nyampaikan, nanti kita setelah itu diskusinya itu aja ya Pak ya, santai aja ya Pak Sadli ya. Ya, Pak. Silakan Pak Sadli. Dan kasih kode saya kalau sudah mau di share screen. Iya Pak, mohon izin Pak Wendy, screen-nya nggak apa-apa. Ya, Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat untuk kita semua, selamat malam. Yang saya hormati para senior ya. Banyak sekali di sini para senior yang tidak bisa saya sebutkan persatu. Izinkan saya untuk sharing informasi ya, bukan menggurui, tapi saya sharing perkembangan yang terjadi di BMKG sampai saat ini. Kira-kira sudah seberapa jauh yang dulu memang diinisiasi oleh bapak-bapak yang ada di sini gitu ya. Indonesia Tsunami Early Warning System. Mungkin bisa di share screen Pak, atau kalau memang susah bisa silakan Pak. Mas ya. Mohon di full frame Pak. Oke. Nggak tahu Pak Sadli. Nah, kalau enggak, kalau di slide ya, Pak. Ya, ini apa judulnya ini Pak ya. Jadi Indonesia Tsunami Warning System, saya akan sebenarnya sebagai laporan ya buat para senior yang ada di sini atau bapak-bapak yang mengikuti ini, bagaimana kami menguatkan dan mengembangkan apa yang disebut dengan Inetius yang memang sudah dibangun sejak awal tahun sebelumnya ya. Next Pak. Ini biodata, mungkin Bapak sekalian sudah tahu. Kita masuk sekarang ke BMKG. Ini di sini bisa kita lihat kedudukan dan fungsinya itu ada di Undang-Undang 31 tahun 2009 gitu. Mungkin next slide. Ya, ini Undang-Undang 31 di sini bahwa pemerintah wajib menyediakan pelayanan MKG yang terdiri atas informasi publik, peringatan dini, dan informasi khusus. Kemudian lembaga penyiaran publik dan media massa milik pemerintah dan harus menyediakan alokasi waktu atau ruang kolom setiap hari untuk menyebarluaskan informasi publik. Misalnya ada gempa, maka lembaga penyiaran publik harus mengeluarkan di kolomnya gitu ya, di setiap channel gitu. Next. Nah, ini kami di sini arah pengembangan dan penguatan kedeputian instrumentasi, kalibrasi, rekayasa jaringan komunikasi. Jadi ini adalah salah satu deputi yang membackup atau mendukung operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kami mengembangkan Internet of Things, Artificial Intelligence, rekayasa dan instrumentasi, serta big data untuk mendapatkan ICT yang handal dalam rangka operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Next. Nah, ini kalau kita lihat tantangan ke depan itu betul-betul memang perkembangan teknologi ya. Bagaimana kita BMKG sendiri dalam hal ini mengembangkan apa yang disebut dengan big data, kemudian sistem processing dengan menggunakan artificial intelligence, high performance computing, kemudian Internet of Things tentunya ya di bidang ICT, kemudian social engineering juga kita kembangkan, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah maintenance management. Karena BMKG syarat dengan Aloptama. Aloptama di seluruh Indonesia, mulai dari peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sehingga kita perlu bagaimana memanage untuk pemeliharaan peralatan-peralatan di seluruh Indonesia. Next, Pak. Nah, ini kalau kita lihat di awal ya, ada tsunami Aceh 26 Desember 2004, itu betul-betul situasi pada saat itu adalah kita belum memahami tentang bencana tsunami. Tidak ada pemahaman, kemudian
sistem pemantauan gempa juga dan tsunami sangat terbatas, tidak ada sistem peringatan dini tsunami, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan ancaman tsunami itu sendiri, sehingga pada waktu terjadi 2004 itu betul-betul sangat banyak korban ya, sekitar 230.000 orang lebih. Kemudian estimasi kerugiannya itu dari sisi ekonomi itu 14 miliar dolar Amerika gitu ya. Next Pak. Nah ini kita lihat setelah tsunami Aceh, maka pemerintah Indonesia meresmikan apa yang disebut dengan Indonesia Tsunami Warning System pada tanggal 11 November tahun 2008. Itu kita lihat ada Pak SBY ya, di meresmikan Inatius di BMKG. Produk utamanya adalah info gempa dan tsunami warning. Pada saat itu didiseminasikan dalam waktu 5 menit setelah terjadi gempa bumi, sehingga target-target tersebut dapat mendeteksi cepat gempa bumi dan bagaimana merespons ya yang tepat dari masyarakat untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan stakeholders untuk meminimalisir dampak yang dari bencana tersebut. Next Pak. Ini sejarahnya Pak. Mungkin pelaku sejarah pasti ada di sini juga ya. Bagaimana sejarah perkembangan dan pembangunan Inatius, kita mulai 2004 tsunami Aceh, kemudian 2005 ada tsunami Nias, kemudian ada gempa Jogja ya 2006, kemudian 2007, 2008 itu 11 November 2008 itu peresmian ya Inatius, yaitu program percepatan Inatius. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan di sini sampai 2013 itu tidak ada progres yang signifikan dalam pengembangan Inatius selama 5 tahun berjalan apa adanya. Kemudian dari 2013 ke 2017 juga seperti biasa saja, dan perlu kami informasikan di sini bahwa sampai 2018 kami BMKG dalam hal ini yang mengoperasikan Inatius itu baru memiliki 178 seismograf. Dari mulai didirikan sampai 2018 itu kami baru memiliki 178 seismograf. Alhamdulillah saya sendiri bergabung di BMKG pada 2017, melihat kenyataan ini agak was-was juga gitu. Apa bisa gitu ya 178 sensor seismograf itu bisa mendeteksi secara cepat gitu apabila ada gempa, apalagi kalau ada potensi tsunami. Alhamdulillah saya pribadi masuk BMKG 2017 mendapat oleh-oleh Pak, mendapat hadiah, ada gempa, 3 gempa Pak yang besar ya, yang potensi tsunami juga. Pertama gempa Lombok itu 19 Agustus 2018, kemudian tsunami Palu 28 September 2018, dan tsunami Selat Sunda itu akhir Desember 2018. Luar biasa di sini zamannya Pak Andi Eka ya, yang kepala BMKG. Saya banyak belajar dari Pak Andi juga, bahwa kami babak belur gitu ya. Maksudnya babak belur itu dihajar oleh 3 event besar pada tahun 2018 tersebut. Dan untuk itulah kami berjuang dengan Pak Andi, kemudian Pak Andi selesai, ada digantikan oleh Profesor Dewi Korita Karnawati sebagai Kepala BMKG. Kami berjuang bersama bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan Perpres 93 2019 tentang penguatan dan pengembangan Inatius. Karena sampai 2018 sebelum keluarnya Perpres ini, BMKG berjalan seolah sendiri gitu Pak. Jadi setiap ada gempa kami dibully terus gitu ya. Kami juga cukup banyak sekali dapat bully ya, dapat tekanan dari sana sini karena kami menganggap cuma sendiri yang berjalan. Dengan adanya Perpres yang dikomandangi oleh Menteri Koordinator dan Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Ridwan Jamaluddin yang waktu itu masih deputi, akhirnya berhasillah ada Perpres 93 2019 ini. Inilah pegangan kami di BMKG dan seluruh kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama melaksanakan apa yang disebut dengan pemantauan gempa dan peringatan dini tsunami. Sehingga dampak dari Perpres ini kami mendapat bantuan ya, dari Bapak Presiden, disetujui pada tahun 2019. Itu kami mendapatkan dari BABUN ya, APBN, dari program APBN itu menambah kira-kira 194 seismograf Pak. Bapak bisa bayangkan di tahun 2019 dalam waktu kurang dari 6 bulan kami mengadakan 194 sensor seismograf. Padahal sampai 2018 itu hanya 178 sensor. Sehingga pada saat itu kami betul-betul berjuang bagaimana bisa 6 bulan bisa memasang dan menginstall sampai operasional 194 seismograf. Alhamdulillah pada tahun 2019 bulan Desember, akhir Desember 31, semua sensor sudah terinstall dan semua data sudah masuk di sistem Inatius, dan kami sujud syukur pada 31 Desember 2019. Semua beroperasional alhamdulillah,
Memang masih ada kekurangan, tapi kami betul-betul berjuang ya dengan seluruh mitra kerja dan sebagainya atas dukungan dari kementerian lembaga terkait gitu. Kemudian berlanjut di 2020 sampai 2003 kami sudah punya planning total sampai 2023 itu 533 seismograf. Jadi bertahap ada kegiatan DRIP itu Bank Dunia dengan BNPB, kami dengan BMKG, BMKG dengan BNPB, dan itu ada penambahan sensor yang cukup signifikan ya setiap tahun dan melalui kegiatan IDRIP dan APBN itu sendiri. Next. Nah ini Bapak sekalian kita lihat sebaran lokasi sensor ya. Kita lihat di sini sebarannya seluruh Indonesia, yang merah itu pengadaan 2023, kemudian ada yang biru IDRIP. Jadi saya terutama selama di Kedeputian Geofisika sampai 2021 akhir saya di Kedeputian Geofisika, kami terus mengawal ya, ada program IDRIP dengan Bank Dunia, kami usahakan untuk pengadaan sensor juga dari kegiatan tersebut, di samping dari APBN, sehingga kami bisa lihat di sini distribusi seluruh Indonesia, itu pun masih kurang, tetapi berdasarkan kajian dari tim pakar dari ITB dan beberapa perguruan tinggi, bahwa kita sudah masuk ke yang cukup baik gitu ya, untuk jumlah sensor, sebaran sensor di 2023 itu 533 sensor seismograf, didukung dengan sensor-sensor lain, akselerograf, dan sebagainya, dan ada juga tsunami, buoy dan sebagainya. Next, Pak. Nah ini kalau kita lihat end-to-end system di sini, jadi berdasarkan Perpres 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan Ignatius, itu ada dua komponen Pak, komponen struktur dan kultur. Kalau struktur itu adalah BMKG sebagai focal point. Di situ ada di Perpres tersebut ada Kementerian SDM, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, yang bertanggung jawab terhadap data-data gunung api yang di laut dan sebagainya yang potensi-potensi menyebabkan tsunami. Kemudian ada BPT di sini yang terkait dengan INABUI yang waktu 2019 itu bersamaan dengan BMKG, BPT juga mendapatkan anggaran tambahan untuk pengadaan INABUI dan smart ya, smart system ya, untuk memantau tsunami apabila ada tsunami dan peralatan lain. Jadi anggaran BPT waktu itu dinaikkan, saya kira-kira hampir 1 M. Iya, ada anggaran dari BPT di Kedeputian TPSA, kemudian dari BIG ya, BIG itu penambahan tide gauge, karena sampai saat ini data tide gauge dari BIT kami masih pakai di peringatan dini tsunami ketiga. Kemudian di sistem kultur itu adalah yang langsung ke masyarakat, itu bagaimana ada 18 kementerian lembaga Pak, itu vokal poinnya itu BNPB. Ini Perpres sangat ampuh sekali karena kami bisa bersinergi antara struktur dan kultur, sehingga semuanya harus diperkuat, bukan hanya struktur tapi kultur juga harus diperkuat agar terjadi suatu sistem yang terpadu, sehingga apabila ada bencana, ada gempa atau yang potensi tsunami, maka secara cepat kita bisa menyampaikan kepada masyarakat melalui komponen kultur. Next. Nah ini kalau kita lihat gempa ini biasa, mungkin Bapak sudah tahu dari katalog gempa ya, mulai tahun 1993 sampai 2022, kalau kita lihat merah-merah itu memang betul-betul gempa itu terjadi setiap hari, berbagai skala, dari skala 5 ke atas atau 5 ke bawah gitu. Next. Ini kalau kita lihat aktivitas gempa di Indonesia, kita lihat di sini Pak, mulai dari 2008, BMKG mencatat sampai 2022 itu meningkat terus. Di sini kita bisa melihat bahwa pada penambahan jaringan sensor seismik yang tahun 2019 itu sekitar 194 sensor seismik, itu kita lihat angka signifikan itu pada 2018. Dan 2019 itu terkait dengan beberapa kejadian gempa kami sebutkan tadi, ada gempa Lombok, ada tsunami dan gempa Palu, dan ada tsunami Selat Sunda. Sehingga meningkat tinggi sekali gitu ya. Tetapi secara rata-rata itu meningkat, kita lihat meningkat memang sampai saat ini pun di tahun November 2002 207 kejadian gempa Pak, ya itu seperti itulah. Yang termasuk di gempa Cianjur ya. Next. Nah ini kalau kita lihat contoh Cianjur di sini, bahwa hasil monitoring sistem di National Tsunami Warning Center atau di Ignatius BMKG itu menunjukkan bahwa parameter gempa Cianjur dapat disebarluaskan dengan sangat cepat dalam waktu 1 menit 18 detik. Dan alhamdulillah semua sensor yang ada di sekitar Cianjur, Jawa Barat tersebut semuanya bekerja dengan optimal, on semua, dan bisa memberikan informasi secara cepat gitu. Next Pak.
Nah, ini kita lihat peta tingkat guncangan. BMKG mengeluarkan segmap ya. Segmap pada waktu di Cianjur tersebut kita lihat kota Cianjur itu 5-6 MMI, dan informasi ini diterima seketika di server BNPB dan Basarnas untuk memberikan kesempatan kepada BNPB dan Basarnas untuk menjangkau lokasi-lokasi di mana yang tingkat goncangannya sangat besar sehingga bisa memberikan pertolongan dan sebagainya. Next, Pak. Ini sama juga update gempa susulan Cianjur, Pak. Sampai hari Kamis 9 Januari ya, sampai saat ini masih kecil sekali, itu kira-kira ada 465 gempa susulan atau aftershock ya. Jadi BMKG juga memantau gempa susulan tersebut untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk melakukan bagaimana penanganan wilayah tersebut, apakah harus relokasi atau tidak, di mana lokasi relokasi dan sebagainya. Next, Pak. Nah, ini Kepala BMKG dalam kunjungannya ke Cianjur berkoordinasi dengan Bapak Bupati dan semua pengambil keputusan bahwa alhamdulillah sudah mulai proses penyiapan relokasi dari zona bahaya gempa bumi yang dipicu oleh patahan aktif itu sesuai rekomendasi BMKG. Jadi ada petanya di tengah yang kuning ini, kita lihat sudah digunakan di sana untuk melakukan proses-proses relokasi dan sebagainya. Next. Ini yang lain, Pak, yang tsunami Palu ya 2018 kita lihat juga, kami pantau fenomenanya itu adalah memang near field tsunami ya, sehingga pada tahun 2018 tersebut sangat cepat sekali, dan terus terang kami di BMKG tetap memantau kejadian yang di Palu tersebut, tetapi waktu peringatan dini tsunami ketiga, ketika kami akan melihat bagaimana kondisi tide gauge, data observasi di laut, seberapa tinggi tsunami sudah melanda, maka yang ada di Palu ternyata mengalami gangguan ya, sehingga kami menggunakan data tide gauge yang ada di Mamuju. Bapak bisa bayangkan 300 km jauhnya, dan bisa kita lihat di situ bahwa memang tsunami sudah melanda, dan atas setelah itu kami keluarkan pengakhiran peringatan dini. Next. Nah, ini Selat Sunda juga sama. Ini adalah atypical tsunami, tidak ada gempa, tidak ada gempa bumi dan tektonik, tapi tiba-tiba ada tsunami oleh karena pengaruh letusan gunung api ya, anak Krakatau, dan itu lumayan banyak korban juga ya, sekitar 400 orang gitu waktu tersebut. Dan kami sendiri di BMKG di Inatius memantau tinggi muka air laut, dan memang kami juga mengeluarkan informasi, tetapi itu tadi sangat cepat sekali karena memang di dunia ini memang belum ada ya, belum ada yang sistem yang bisa memantau terjadinya tsunami non tektonik. Dan inilah sekarang sedang diusahakan dengan komunitas dunia internasional, IOTIC, Indian Ocean Tsunami Warning Center dan sebagainya, untuk sama-sama mengembangkan bersama Jepang dan negara-negara lainnya gitu. Next. Nah, ini BMKG namanya orang Indonesia ya, tidak tinggal diam, tetap berinovasi untuk negara, sehingga kami pun sendiri membangun sistem monitoring muka air laut di dalam apa yang disebut dengan INA-TNT, Pak, Indonesia Tsunami Non Tektonik. Jadi kami memantau tinggi muka air laut di daerah Selat Sunda, bekerja sama dengan beberapa institusi terkait, BIG, kemudian Kementerian Kelautan Perikanan, dan juga mengembangkan sistem IDSL ya, yang sama dengan tide gauge dan sebagainya. Ada PVMG, ada KKP, ada Bakti, dan Dinas Hubla gitu ya. Kami kembangkan di sini, tapi sistem monitoringnya dikembangkan oleh BMKG yang disebut dengan INA-TNT. Ini sudah jadi dan bisa memantau di Selat Sunda dan di tempat-tempat lain yang ada gunung api yang bisa menimbulkan tsunami, dan itu sudah langsung terhubung dengan Inatius yang ada di BMKG. Apabila ada anomali terjadi, maka kami akan mengirim informasi ke seluruh pemerintah daerah di mana gunung api tersebut akan menyebabkan tsunami, sehingga bisa terpantau setiap saat di sistem Inatius. Next. Nah, ini SOP-nya atypical tsunami, kita kerjasama dengan ESDM ya, bikin SOP baru yang memang sampai saat ini pun pihak Jepang pun kami ajak kerjasama, mereka sendiri juga terkaget-kaget Bapak Ibu sekalian, karena kami sudah menghasilkan inovasi INA-TNT tadi, sehingga Jepangnya sendiri kaget gitu. Indonesia memang dalam hal inovasi itu kami bisa berbangga diri lah ya, dengan staf-staf muda milenial yang punya kemampuan bisa membuat, tapi itu pun masih dalam sebatas sistem pemantauan. Belum bisa seperti dengan Inatius ya. Sistem Inatius apabila terjadi gempa langsung dengan secara otomatis dengan kemampuannya itu bisa mendeteksi
apakah ada tsunami atau tidak. Next. Nah, ini tsunami processing, Bapak Ibu sekalian. Awal didirikannya Inateus itu baru sekitar 4.500 skenario tsunami. Saat ini kami kembangkan ya, melalui internal dan juga melalui pakar-pakar dari dalam negeri seperti ITB, UI dan sebagainya gitu ya, BPPT pun kami sudah mengembangkan lebih dari 20.000 skenario tsunami. Sehingga untuk keperluan tektonik, akibat tektonik bisa terjadi tsunami, menurut hemat kami sudah tidak ada masalah dan itu sudah normal, sudah bisa dilakukan oleh Inateus System. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana apabila ada tsunami tanpa ada gempa, yang itu atypical tsunami. Itulah sedang kita kembangkan sekarang dan ini juga memang belum ada di dunia gitu ya. Jepang pun yang sudah canggih, sudah banyak data sensor-sensor, itu pun tetap belum punya sistem apabila terjadi tsunami bukan karena tektonik gitu. Sehingga kami terus berpacu, mudah-mudahan bisa selesai pengembangan tersebut. Next. Nah, ini diseminasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila terjadi ada gempa, apa potensi tsunami atau tidak, maka BMKG akan mengirimkan dengan berbagai moda diseminasi, ada WRS, Warning Recipient System, New Generation, email, fax, SMS, website, mobile apps, info BMKG, media sosial, dan sebagainya. Itu sudah dilakukan sampai saat ini dan tidak ada masalah, kemudian akan diterima oleh stakeholder ya. Di sini ada BNPB, BPBD, Pemda, TNI Polri, media, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Sehingga bisa mempercepat sampainya ke masyarakat. Jadi antara komponen struktur dan kultur ini bisa berkolaborasi, memperkuat sehingga informasi yang dikeluarkan oleh BMKG bisa secara cepat disebarkan kepada masyarakat untuk selamat. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana apabila ada gempa yang potensi tsunami, sehingga kami BMKG akan mengeluarkan peringatan dini. Peringatan dini saat itu kurang dari 5 menit itu parameter gempa bumi dan potensi tsunami, tingkat ancamannya apakah awas, siaga, atau waspada, kemudian kurang dari 10 menit akan kami keluarkan peringatan dini 2. Kemudian perlu Bapak Ibu sekalian kami sampaikan di sini bahwa BMKG telah membangun atau membentuk konsorsium nasional gempa bumi tsunami. Itu anggotanya adalah seluruh pakar-pakar yang ada di Indonesia, baik dari BMKG, dari perguruan tinggi, dari swasta, dari kementerian, itu bergabung di dalam konsorsium nasional gempa bumi dan tsunami. Apabila ada gempa merusak dan akan ada potensi tsunami, maka sebelum BMKG mengeluarkan rilis atau preskon, maka dalam waktu cepat kami akan berkoordinasi dengan para pakar yang ada di dalam konsorsium, baik melalui Zoom, biasanya Zoom ya, secepatnya untuk memastikan bahwa informasi yang akan dikeluarkan oleh BMKG secara nasional, di mana BMKG merupakan single voice yang mengeluarkan pengumuman informasi, memastikan betul bahwa apa yang dikeluarkan itu adalah betul-betul sudah melalui diskusi dengan pakar ya, yang ada di dalam konsorsium. Sehingga kami sangat terbantu sekali. BMKG juga dalam hal ini mengeluarkan informasi tersebut, memang hampir dikatakan selalu tidak ada masalah. Tetapi kami ingin firm, lebih yakin, lebih baik, sehingga kami melibatkan pakar yang ada di konsorsium, yang memang kami selalu berkoordinasi untuk lebih terjaganya akurasi yang kami keluarkan. Kemudian ada peringatan dini ketiga ya, 3.1, 3.2. Nah, di sini yang kami sampaikan tadi bahwa di peringatan dini ketiga ini kami mengobservasi data-data di laut. Dalam hal ini terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial yang sampai saat ini kami tetap menggunakan data tight gates yang ada di BIG yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga mendapat tambahan anggaran waktu pembangunan kemarin yang Perpres 93 tahun 2019 tersebut. Sehingga apabila kami melihat data observasi tight gate seperti apa dan kami lanjut ke peringatan dini 4, yaitu pengakhiran peringatan dini tsunami. Jadi ada orang yang juga sering salah kaprah, dipikir penghentian. Bukan. Jadi kami mengeluarkan peringatan dini, maka dalam waktu maksimal 2 jam, 120 menit sesuai dengan SOP, maka peringatan dini tsunami tersebut harus diakhiri untuk memberikan kesempatan kepada BNPB, BPBD, dan Basarnas untuk memberikan pertolongan. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk di komponen struktur ya, bagaimana kita bersinergi. Ada BMKG yang mengoperasikan Inateus, kemudian di sini ada Badan Geologi, Kementerian SDM, yaitu data vulkanologi, data gunung api bawah laut,
Data sudah masuk di sistem Inatius, Bapak Ibu sekalian. Data-data tersebut berkat kerjasama yang baik, terima kasih. Kemudian ada juga BPPT ya. Saya belum bisa menyebut BRIN, sekarang sudah masuk di BRIN, tapi dulu BPPT memang bertanggung jawab terhadap data-data bui tsunami ya. INABUI, kemudian INACBT, kabel base tsunami, kemudian data tomografi ya. Alhamdulillah data bui sudah masuk ke BMKG, tapi sangat disayangkan juga ya, beberapa bui yang sudah di deploy memang masih ada kendala di lapangan. Kadangkala memang dia off, nggak tahu apa penyebabnya. Kadangkala dia on, kemudian ada juga yang vandalisme ya. Dan sekarang kami sendiri belum tahu bagaimana nasibnya INABUI ya yang ada di BPPT. Yang jelas datanya itu sudah masuk di BMKG dan kami sudah pantau ya. Tapi ada yang on, ada yang off gitu. Kemudian ada dari ya, data tight gates itu sudah kami pakai sejak dulu, data continuous GPS, CORS, GNSS, dan alhamdulillah data GNSS ini sudah masuk di dalam Inatius BMKG. Dan saat ini terus dikembangkan gitu. Jadi kita ingin memperbaiki bagaimana kalau ada mulai daripada gempa dan sebagainya gitu. Sehingga Inatius akan mendapatkan suntikan data di komponen struktur ya, yang ada di komponen struktur. Next, Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kemandirian bangsa, kami sendiri mengembangkan apa yang disebut dengan sistem prosesi merah putih. Jadi kondisi masa depan yang diharapkan ya. Yang sampai saat ini sekitar 12 tahun ya, sejak 2008, 14 tahun kami dibantu oleh Jerman ya, yang membangun Inatius. Tapi kami tidak ingin terus-terusan bergantung kepada negara luar. Kami ingin juga mandiri, sehingga kami mengembangkan sistem prosesi merah putih. Kalau sistem observasi, alhamdulillah teman-teman di UGM ya, ada di UGM, ada di beberapa tempat itu sudah mengembangkan sekarang seismograf. Dan insya Allah kami sudah akan melakukan uji coba ya, sistem sensor tersebut, supaya nanti ke depannya itu kami tidak perlu lagi memesan dari luar gitu ya. Tapi kita melalui e-katalog saja. E-katalog masuk ke dalam e-katalog dan ada industri. Kami juga mengembangkan industri dalam negeri, misalnya PT LEN, PT INTI dan sebagainya, industri-industri untuk membangun atau memproduksi sistem seismograf yang dikembangkan oleh UGM dan lain sebagainya gitu, ITB juga ada. Ini kita ingin berbasis dampak yang dapat menjawab tantangan kebutuhan BMKG yang terus berkembang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kemandirian bangsa dan tidak tergantung pada sistem produk luar negeri. Karena yang dari luar itu adalah black box, sehingga kita agak sulit gitu mengembangkan. Jadi kami juga tidak ingin setiap ada masalah kami manggil mereka dari luar. Tapi orang-orang kita sendiri sudah banyak yang doktor, yang sudah disekolahkan, dan mitra-mitra di luar juga, di ITB, di universitas lain ya, dan di BPT juga sudah banyak pakar-pakar, dan memang secara nasional bisa memperkuat sistem yang kami ingin kembangkan tersebut. Next. Nah ini masa depan yang diharapkan ya. Jadi sistem prosesi merah putih itu bagaimana dengan adanya konsorsium nasional untuk mendukung pengembangan inovasi Inatius, itu bisa berkontribusi di dalam pengembangan sistem merah putih ini ya. Kemudian manfaatnya itu kemandirian kita, nasionalisme dan sebagainya. Kemudian terkait konsorsium BMKG yang sudah dibentuk ini, BMKG memfasilitasi dana operasional. Jadi kami menyiapkan dana operasional untuk konsorsium yang memberikan insentif dan sebagainya. Kemudian akses data gempa dan tsunami termasuk waveform, pengujian peralatan atau sistem bersama, dan joint field work ya, atau joint development system. Inilah yang kita bangun, BMKG bangun, dan BMKG tidak ingin bekerja sendiri, ingin berkolaborasi, bersinergi, karena Inatius ini adalah milik Republik Indonesia, bukan milik BMKG. Milik Republik Indonesia, milik kita semua, yang kebetulan dioperasikan oleh BMKG. Makanya dengan adanya Perpres 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan Inatius, maka kita bisa bersama-sama membangun Inatius untuk kebersamaan dan untuk keselamatan rakyat Indonesia apabila terjadi gempa dan tsunami. Next, Pak. Nah, ini salah satu bentuk capaian ya. BMKG, alhamdulillah berkat Pak Andi Eka ya, waktu jadi kepala BMKG, telah BMKG itu masuk dalam tiga tsunami service provider untuk negara Indian Ocean. Jadi 28 negara Samudra Hindia itu adalah ada di situ dipercaya Indonesia sebagai tsunami service provider, India dan Australia. Jadi kita sejajar, setara ya. Apabila ada terjadi gempa dan menimbulkan tsunami di daerah 28 negara Indian Ocean, maka Indonesia akan mengeluarkan peringatan dini.
untuk memberikan pelayanan kepada 28 negara Indian Ocean tersebut. Ini kita lihat di sini ada Pak Andi Eka ya, bersama dengan Pak Ardito ya, yang Pak Ardito juga sebagai penanggung jawab dari Indian Ocean Tsunami Information Center ya, IOTIC, yang ada kantornya di BMKG. Kemudian ada signing partnership agreement BMKG dengan IOC, UNESCO. Itu kita lihat di sini. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Andi yang telah membangun kerjasama ini sehingga Indonesia melalui Inatius telah dipercaya untuk internasional melalui 28 negara India Samudra India, juga ASEAN, dan pasti nasional ya Indonesia. Next. Nah, ini dukungan kedeputian di mana saya berada sekarang. Saya bukan lagi di kedeputian geofisika, tapi saya diberi tanggung jawab untuk mengurus instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi. Ini juga tidak kalah jauh penting dan sangat berat gitu ya. Karena kedeputian yang saya emban ini adalah bagaimana mendukung operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Mau cuaca ekstrim, mau macam-macam gitu ya. Mau gempa, tsunami, kedeputian yang saat ini saya dipercaya itu adalah mensupport, mendukung bagaimana dari sisi jaringan komunikasi, bagaimana dari instrumentasi kalibrasinya, dan bagaimana pemeliharaan alat-alat seluruh Indonesia. Semuanya ada di kedeputian ini. Kita lihat di sini Pak Idwan Suhardi ya, dalam berkunjung yang pakai baju hijau ini, kalau Bapak lihat di atas, Pak Idwan dengan ada tim dari UI ya, berkunjung ke laboratorium kalibrasi instrumentasi kami di BMKG untuk memberikan masukan-masukan gitu ya, apabila ada masukan dan kerjasama dengan instrumentasi UI, dan kami terbuka untuk semua ya, untuk operasi gitu. Next. Ini Bapak Ibu sekalian, kami juga BMKG telah melakukan inovasi BMKG. Terus terang ini dilakukan sebelum ada BRIN. Jadi kegiatan rekayasa kami lakukan dan alhamdulillah kami mampu, anak-anak muda ya, kami bisa bikin AWL, AWS Maritim, AWOS, Irmavia. Ini ada AWOS ini yang dipasang, Irmavia ini Pak dipasang di bandara Pak, untuk memberikan informasi kepada pilot untuk take off landing. Jadi ada di bandara ya, jadi kami bermain di bandara pasang alat itu sehingga memudahkan informasi untuk pilot apabila akan take off dan landing gitu. Melihat dari kecepatan angin dan sebagainya gitu. Itu kami pasang. Ini ada produk dalam negeri ya. Produk anak-anak muda BMKG, dan salah satu yang baru-baru dipasangin adalah di bandara di Yogyakarta ya. Iya, Yogyakarta International Airport. Itu salah satu kita pasang AWOS rekayasa kami. Kami juga mengembangkan intensity meter ya untuk goncangan gempa, AWS, ARG, automatic rain gauge, dan sebagainya Pak. Ada 9 produk inovasi yang saat ini sudah ditangani oleh PT LEN ya. Tapi inventionnya dari BMKG dan akan masuk di katalog, e-katalog untuk pengadaannya gitu. Jadi kita bisa produksi sendiri gitu melalui industri dalam negeri. Next Pak. Nah, ini fasilitas kontrol di pusat jaringan komunikasi dan pusat database BMKG. Kami punya sistem kontrol, server, kemudian high performance computing dan sebagainya, Pak. Ini adalah untuk melayani operasional MKG ya. Next. Nah, ini inovasi BMKG yang lain adalah Info BMKG. Info BMKG ini merupakan sangat kami andalkan, Pak, karena berbasis mobile ya, dapat diakses dari Play Store dan diinstal di HP. Ini gratis, tidak perlu kita beli. Kita tinggal install saja, ambil dari Play Store, install, dan alhamdulillah kami sudah update ya, versi baru lagi sekarang itu untuk mendukung G20 kemarin. Kalau kita lihat, Bapak lihat ini ada di sebelah kiri ya, ada Ibu Kepala BMKG itu G20 waktu kita launching, itu di launching oleh Pak Luhut Menko Marves ya. Terima kasih atas arahan beliau. Kami di BMKG juga mendapat energi baru gitu ya. Bagaimana kami mendukung kegiatan-kegiatan dunia ya. Salah satunya G20, dan ini tentu bekerja sama dengan instansi terkait lainnya. Antaranya itu adalah TMC ya, yang dulu dikembangkan oleh BPT Hujan Buatan, dan itu sukses. Jadi itu sukses bersama. BMKG mengoperasikan terkait dengan radar cuaca dan sebagainya sebelum operasi TMC, dan teman-teman TMC akan melakukan operasi TMC gitu. Sehingga itu adalah kebersamaan dan sinergi kami semua. Dan info BMKG sudah kami update. Itu sudah bisa ada fitur-fitur baru, yaitu speech recognition, kita bisa ada suara. Kemudian ada juga crowdsourcing ya, bisa partisipasi publik untuk memberikan informasi, dan impact based forecasting. Alhamdulillah ini berkat kerja keras daripada milenial di kedeputian kami, di Kedeputian Iskarek Jarkom,
untuk mengupdate info BMKG sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat menggunakan dan untuk keselamatan tentunya. Next. Nah, ini salah satu produk aplikasi yang kami bangun juga, inovasi BMKG adalah sistem peringatan dini multi bahaya geohidrometeorologi, multi hazard early warning system terintegrasi. Ini juga gratis. Alhamdulillah ini bisa diinstal di mana saja ya. Jadi 3 in 1, Mbak. Ada meteorologinya, ada klimatologinya, ada geofisikanya, ada cuaca, ada gempa, tsunami. Dan ini berbasis web. Dan alhamdulillah saya setiap berkunjung ke provinsi, ke daerah, dinas, saya menyempatkan untuk ketemu dengan gubernur atau bupati, sekaligus saya berikan hadiah ini. Langsung diinstal di tempat gubernur, di tempat bupati, di tempat apapun juga, karena ini hanya berbasis internet. Jadi user hanya menyiapkan internet, kemudian komputer, dan orang. Orang itu adalah operator yang kami siap untuk latih, untuk mengoperasikan sistem ini. Dan alhamdulillah ada beberapa Pemprov ya, gubernur yang sangat antusias ya, Kalbar misalnya, kemudian Bangka Belitung ya, Pak Ridwan, kami juga sudah datang ke sana dan sudah berkoordinasi dengan tim kami untuk diinstal. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa kami ingin mendiseminasikan produk ini, produk anak-anak bangsa ini ya, bahwa setiap saat apabila ada bencana, maka pemerintah daerah, pengambil keputusan bisa memantau, bisa melihat apa dan bisa segera melakukan tindakan untuk di daerahnya. Jadi ini seluruh Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kebetulan contohnya ini di Kalbar ya. Ini di Kalbar, Kaltim, semua seluruh Indonesia ada. Dan bukan cuma Pemprov, tapi Mabes TNI juga sudah install, BIN, kemudian ada partai politik yang punya badan penanggulang bencana pun install ini, PMI, kemudian TNI, Polri dan sebagainya, Basarnas, dan silahkan kalau ada yang berminat untuk menginstall, kami dengan senang hati dan ini mudah sekali. Cukup berbasis internet gitu ya. Kalau yang di daerah BPBD itu memang harus yang langsung Mbak pakai VSAT ya, karena itu kan waktu terjadi. Tapi kalau ini hanya untuk monitor, bisa diinstal di kantor dan sebagainya. Kami siap dan ini adalah gratis ya. Semakin banyak yang menginstall ini semakin kami senang gitu, karena semua bisa terpantau dengan dimanapun bencana tersebut terjadi. Next Pak. Nah, ini sebagai catatan penutup bahwa Perpres 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan Inatius, di situ ada komponen struktur dan kultur, dan ada sekitar 22 kementerian lembaga ya yang bisa bersinergi antara struktur dan kultur. Itu harus diperkuat karena memang Perpresnya sudah keluar tahun 2019, dan itulah akan kita gunakan untuk bagaimana bersinergi antar kementerian lembaga sehingga Inatius ini bisa beroperasi secara baik. Jadi tidak lagi kita saling menyalahkan gitu ya, kalau ada bencana, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi itu adalah sama-sama kita bangun, sama-sama kita perkuat gitu, dan kita laksanakan. Kemudian kami juga BMKG alhamdulillah mewakili Republik Indonesia itu mengoperasikan Inatius itu bukan hanya untuk nasional, tapi di semua negara ASEAN juga. Jadi kalau ada tsunami atau apa di negara ASEAN, kami juga mengeluarkan peringatan dini untuk semua negara ASEAN. Dan juga sebagai tsunami service provider yang kami jelaskan tadi bersama India, Australia, dan untuk 28 negara Samudra Hindia. Ini harus didukung, diperkuat, dan dikembangkan. Dan alhamdulillah Indonesia yang diwakili oleh BMKG banyak sekali membangun inovasi-inovasi yang dicontek atau diadopsi oleh India dan Australia. Kita tidak sombong, tapi orang-orang kita handal, Pak. Handal, terpercaya, dan setiap pertemuan ICG, dan Pak Andi juga tahu, kami selalu mengutarakan begitu banyak inovasi-inovasi sehingga negara-negara lain seperti India dan Australia itu sangat tertarik dan minta untuk dibantu juga untuk membuat aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian perlunya peringatan dini atypical tsunami ya. Ini yang tsunami non tektonik istilahnya, apabila ada tsunami tapi tanpa gempa gitu, tanpa kejadian tektonik, misalnya ada letusan gunung api dan sebagainya. BMKG sudah memulai dengan inovasi INATNT, Indonesia Tsunami Non Tektonik, dan itu dibuat setelah sholat Sunda ya waktu kemarin. Kemudian penguatan komponen kultur, karena betapapun canggihnya di struktur BMKG, sistemnya, prosesinya dan sebagainya, tapi kalau di komponen kultur mandek, maka tetap saja banyak yang akan korban karena informasi memang dari komponen kultur ke masyarakat. Itu rantai peringatan dini tsunami seperti itu, yaitu itulah kita melakukan sosialisasi, kesiapan Pemda, bagaimana jalur evakuasi menghadapi gempa dan sebagainya.
Kemudian BMKG juga telah menginisiasi pembentukan Konsorsium Nasional Gempa Bumi dan Tsunami. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada konsorsium ini? Sebenarnya pemikirannya itu adalah setiap kali ada bencana gempa yang potensi tsunami, maka pakar-pakar itu akan bicara di luar dengan bebas. Ini kadang tidak sinkron dengan apa yang dikeluarkan oleh BMKG. Pakar-pakar dengan kepakarannya ya hebat, tapi BMKG yang operasional, yang tahu persis data, itu juga punya data, punya informasi. Sehingga kadang-kala sama, kadang-kala beda. Dengan adanya konsorsium ini, diharapkan kita bisa bersinergi. Sebelum kita mengeluarkan press conference atau press release, maka kami mengundang pakar-pakar untuk melakukan meeting singkat ya, untuk mereview press release yang dikeluarkan oleh BMKG, sehingga kita betul-betul firm dengan keluar dan kita sudah kompak dan tidak ada lagi saling silang di luar. Kalaupun masih ada saling silang itu mungkin hilaf ya. Bagi kami hilaf karena kami sudah punya konsorsium ini dan sudah punya perpres. Kemudian inovasi-inovasi kita buat seperti info BMKG itu sudah lama, sudah kita kembangkan terus. Multi hazard early warning system terintegrasi sudah dimanfaatkan oleh stakeholder dan masyarakat lain di luar sana. Kemudian saat ini yang on progress ya, itu adalah sistem processing gempa tsunami merah putih Indonesia Earthquake Early Warning System. Jadi sistem peringatan dini gempa ya, yang seperti ada di Jepang. Apabila ada gempa maka dalam beberapa detik kita bisa memberikan info sehingga bisa shutdown sistem misalnya apa dan sebagainya. Kemudian kami juga mengembangkan precursor gempa bumi, ini zamannya Pak Andi ya. Ini precursor gempa bumi ini alhamdulillah saat ini sudah 70% akurasinya. Untuk masih internal kita bisa memperkirakan, memprediksi kejadian gempa tapi masih dalam bentuk anomali ya. Anomali per 2 minggu sebelum terjadi seperti itu. Ini hanya untuk kebetulan internal di Inatius supaya operator Inatius waspada bahwa ada anomali tanggal sekian gitu, dan alhamdulillah banyak yang tepat juga ya, dan itulah masih 70% dan kami tidak keluar ya, masih internal karena ini masih riskan kalau keluar gitu, sehingga kami terus mengembangkan. Tujuan utamanya semua adalah apa yang dilakukan oleh BMKG ini dan semua teman-teman yang lain adalah target utamanya adalah zero victims, jadi 0 korban. Kalaupun ada gempa tsunami, nah memang kita daerah apa ya, daerah bencana memang ya, cincin api ya, ring-ringan, kita cincin api, tapi kita tidak bisa menghindar dari bencana itu, sehingga kita mengembangkan bagaimana sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kalaupun terjadi gempa potensi tsunami, maka tidak ada yang korban jiwa. Harta benda bisa korban, tapi jiwa adalah tidak korban. Itu yang Jepang sudah lakukan waktu di Sendai. Tidak ada yang mati tapi ya harta korban, dan inilah yang kami cita-citakan. Mohon dukungan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang disebut dengan self victims itu dan tidak ada korban jiwa, dan kita tetap bersahabat dengan bencana-bencana memang yang banyak di tanah air ini. Next Pak. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami share ya. Mohon masukan kalau ada dan mohon dukungannya. Mudah-mudahan apa yang sudah dibangun oleh Indonesia ini, dan ini adalah biaya-biaya dana dari Indonesia, bisa optimal, bisa kita gunakan bersama dan saling memperkuat, bukan saling menyalahkan ya, tapi saling memperkuat. Kalaupun misalnya di luar BMKG ada yang bisa membangun sistem processing, kalau memang itu bukan riset lagi tapi sudah bisa kita operasionalkan atau kita operasionalkan bersama, maka kita dengan senang hati BMKG dengan Undang-Undang 31 2009 kita akan terbuka untuk menerima semua itu, bahwa riset adalah riset, tapi operasional adalah perlu tahapan lagi untuk sampai ke operasional. RDO ya, yang dulu saya ingat, Research Development Engineering Operasional. Jadi kalau masih riset, masih jauh dari operasional. Sedangkan di BMKG adalah operasional. Kita tidak bisa bermain-main, riset-riset kita coba-coba gitu ya. Tapi ini adalah sudah operasional, dan Pak Andi Eka sudah membangun, saya hanya pelanjut Pak, yang meneruskan, dan mudah-mudahan ada juga yang saya bisa kembangkan karena keberadaan saya di BMKG juga ya tidak lama lagi Pak ya. Saya ingin optimal juga, dan banyak sekali nasihat dari Pak Andi dulu dan senior-senior semua juga di sini, ada Pak Indro, Pak Bambang Setiadi, kami sering komunikasi, Pak Idwan apalagi ya. Pak Idwan sampai saat ini bahkan sering berkunjung ke BMKG untuk melihat langsung gitu ya, bagaimana alok utama kita di BMKG, dan itulah kami ingin mudah-mudahan apa yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa betul-betul bermanfaat ya untuk mencapai zero victims. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang, mohon masukannya, saran-sarannya kami supaya bisa lebih maju lagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sadli update-nya. Perkembangannya sangat pesat ya, saya kira itu. Ibu Bapak sekalian, kalau ada yang kita buka aja di sesinya. Saya Pak Indroyono, Pak. Pak Indro, silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Sadli, saya Pak Wendy. Saya kira Pak Wendy pernah jadi sekjen di perhubungan, jadi tahu ya progresnya BMKG seperti apa gitu. Tapi pertama-tama saya tadi Pak Wendy nggak pernah mengenalkan siapa Pak Sadli kan ya. Jadi beliau itu adalah BPPT dari awal begitu Bapak Ibu sekalian, sampai menjadi direktur TISDA dan akhirnya dari sana menjadi deputi. Dan saya kira 20 tahun terakhir sebagian besar perkembangan BMKG itu dirintis dengan Undang-Undang 31 itu yang merintis Bu Sriworo itu. Undang-undang ini ada K-nya ya, klimatologi ya Pak Wendy. Sebelumnya kan hanya BMG ya. Kemudian Bu Sriworo punya ses BMKG namanya Pak Andi Eka gitu. Terus kemudian beliau jadi kepala BMKG. Terus sekarang Pak deputinya berapa yang di BPPT ya Pak Sadli? 2, di BMKG ya? 4 Pak, deputi M, KGI. Ya. Jadi sekarang ada 4 deputi ex BPPT jadi Pak. Jadi ini luar biasa lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin progresnya. Saya akan sampaikan aja beberapa hal yang menarik gitu ya. Tsunami Early Warning System itu kita laksanakan, mungkin karena saya ikut membantu melaksanakan. Kalau nggak salah ditinjau oleh Perdana Menteri Kanselir Angela Merkel ya Pak ya, betul ya? Ya. Ya, zaman jadi Bu Sriworo itu orang BPPT juga yang menggarap ini. Tentu hanya 2 pertanyaan saja Pak ke Pak Sadli. Pertama, itu buih merah putih gimana Pak ceritanya Pak? Karena kan itu dipindahkan ke BPPT membangun. Sekarang BPPT-nya udah nggak ada, terus buih merah putih gimana ceritanya? Yang kedua, Bapak sudah bikin konsorsium macam-macam, kok kemarin ada badai besar, BRIN bilang badai besar kok nggak kejadian, terus bagaimana Pak? Ya kan itu soal sampai Jakarta heboh, Pak Gubernurnya juga heboh gitu. Mungkin 2 hal aja itu Pak. Terima kasih Pak. Pak Sadli mau langsung dijawab atau ditambah? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Indro untuk memperkenalkan diri. Saya pikir saya sudah terkenal, ternyata belum terkenal juga Pak. Ya saya aslinya BPT Pak ya. Masuk tahun 1989 dan di bawah Pak Indro dulu ya. Kita kelompok remote sensing saya. Oh, 68 juga rupanya. Ya, saya 89 Pak. Tahun 1989 masuk pas lulus dari UI, saya masuk di BPT di tempatnya Pak Indro ya. Dan dulu direkturnya itu Pak Idwan gitu. Jadi dari dulu lah saya juniornya Pak Idwan, Pak Indro lah. Sama-sama dulu di Bapak sana. dikirim sama Pak Wardiman ya, betul ya? Ya, saya dikirim Pak Wardiman pas sekolah. Nah, ini ada Pak Wardiman juga, ya. Supaya tahu aja networknya. Pak Wardiman juga terima kasih Pak. Saya dapat beasiswa waktu itu untuk sekolah ke Jepang Pak. Tapi untuk S3 karena tidak ada beasiswanya, saya urus-urus lagi pulang ke Indonesia. Dapat juga Pak dapat state juga. Dapat untuk S3 gitu. Tapi alhamdulillah semuanya itu terbantu ya. Jadi jadi lulus S2 itu saya nggak mau pulang Pak, saya terus saja Pak. Karena memang cita-cita saya mau jadi dokter Pak. Pak Indro kan suka bilang harus dokter gitu kan. Jadi saya nggak mau pulang Pak, karena kalau saya pulang rugi Pak. Karena di kantor itu waktu itu semuanya pada mau sekolah. Jadi saya nggak mau pulang aja gitu. Jadi Pak Indro jadi deputi TPSA, saya nggak ada di sana Pak. Saya di Jepang kan. Jadi karena saya ikuti arahannya Pak Indro, Pak, harus dokter aja pokoknya. Ya itu pertama Pak Indro tadi, buih merah putih Pak sampai saat ini Pak masih jalan Pak. Jadi saya selalu pantau, kita punya WA group ya. Mungkin kalau ada di sini dari teman-teman BPT Pak Yudan Antasen atau siapa, memang ada kendala di lapangan Pak, sering ada off gitu ya, sering ada masalah. Tapi sudah masuk Pak. Waktu saya di geofisika kemarin itu datanya sudah masuk Pak. Ada beberapa INABUI itu Pak. Jadi sudah masuk. INA-CBT juga kabel base itu. Tapi mungkin sekarang saya nggak tahu Pak di BRIN-nya bagaimana. Siapa yang kelola sekarang itu? Apakah masih ada ini? Karena kan sama juga dengan TMC kan sebenarnya sama Pak dengan TMC itu kan. Kalau TMC juga kan sudah jelas itu karena ada G20 dan sebagainya. Kalau INABUI ini setahu saya masih jalan, tapi ada juga yang off. Nah ini yang paling tahu kan teman-teman di BPT ya. Tapi sekarang di mana beradanya, di pusat apa? Dan saya berharap mudah-mudahan bisa jalan Pak, karena ini kan amanat undang-undang Pak, karena amanat Perpres maksud saya. 93 tahun 31 tahun 2019 Pak. Perpres itu kan ada bahwa di situ BPT, kalaupun dia sekarang masuk BRIN ya jadi BRIN gitu Pak. Jadi BRIN itu di komponen struktur.
yang harusnya kan bertanggung jawab terkait dengan alat-alat observasi laut ya dan yang lain gitu seperti itu. Dan kami berharap harusnya dikembangkan terus Pak, karena ini kan bencana kan tidak mengenal waktu Pak. Kita nggak bisa melarang tsunami jangan dulu datang kan gitu. Kita nggak bisa bilang tsunami-nya nanti aja lah. Tapi kan sekarang itu banyak sekali. Jadi kalau inabuinya nggak berfungsi kan bahaya Pak. Dan itu anggarannya sudah diberikan Pak, anggaran tambahan dari BABUN itu sudah masuk di BPT Pak waktu itu. Kemudian yang kedua konsorsium Pak ya. Kalau konsorsium yang kita bangun ini adalah konsorsium gempa bumi dan tsunami Pak. Konsorsium nasional gempa bumi dan tsunami itu bukan terkait dengan cuaca. Ini baru taraf gempa bumi tsunami Pak. Tapi kalaupun cuaca sudah banyak sekali komunikasi ya dengan kementerian lembaga lain, misalnya 8 sebelum-sebelumnya itu ya, yang lain. Tapi kalau gempa bumi tsunami kita sudah terstruktur Pak, sudah ada pasti ada konsorsium ini pertemuan gitu ya. Bahkan yang di luar pun seperti Ketua Ikatan Tsunami Indonesia ya, Mas Gegar ya, itu pun sering juga kita undang gitu dengan Pak Abdul Muhari, Pak yang lain juga, pakar-pakar lainnya, Pak Wijokongko. Artinya kita ingin berkoordinasi supaya press conference informasi yang kita keluarkan itu betul-betul firm. Artinya sudah betul, jadi sehingga tidak ada lagi saling silang di media Pak. Kan yang bikin ribut itu kan di media Pak nanti. Di media. Kalau yang kemarin itu yang cuaca itu memang itu kan tidak terkait dengan gempa bumi tsunami konsorsiumnya Pak. Tetapi kami sudah selalu berkoordinasi. Mungkin kemarin itu ya saya positif aja Pak. Presetnya itu mungkin tidak dapat info Pak. Presetnya ya. Tapi bagi saya itu tidak lepas dari BRIN, Pak. Jangan sampai dibilang itu pribadi. Dia membawa BRIN memang, kan dia orang BRIN ya. Jadi sebaiknya kita ya jangan kita patahkan juga periset ya. Bagi kami di BMKG periset itu adalah aset. Mudah-mudahan kalau ada risetnya yang hebat bisa datang ke BMKG, kita bisa berkoordinasi, bisa dioperasikan sehingga kalau memang lebih hebat dari yang ada di BMKG ya kita pakai, Pak. Ya, Itu prinsipnya seperti itu. Kita pakai, Pak. Bukan kita produk anak bangsa. Kalau BMKG saat ini yang institusi operasional, tapi kita juga bisa melakukan inovasi, itu nambah waktu, Pak, nambah kerjaan bagi kami. Tapi kalau di luar inovasinya banyak, bisa berkoordinasi dengan BMKG, dan itu kita pakai di sini sebagai produk anak bangsa, saya pikir itu lebih bagus, Pak. Tapi kalau masih ada riset terus kita keluarkan di luar, itu merusak BMKG juga nanti. BMKG kemarin dalam posisi diam, waktu ada bencana badai itu, Pak. Kalau kami bereaksi, bisa-bisa kami konyol, Pak. Karena banyak orang masih belum ngerti bahwa single authority, voice authority itu adalah BMKG untuk menginfokan cuaca kan. Kalau riset kan ya riset gitu, belum bisa mengeluarkan di luar gitu kan. Tapi kami tidak mau berdebat di luar dan cukup berkoordinasi dengan lain. Dan karena masih banyak masyarakat luar, jangankan masyarakat Pak, petinggi pun belum paham Pak. Anggota dewan pun saya yakin belum paham bagaimana fungsi peran BMKG itu. Buktinya di DPR itu ingin manggil BMKG dan BRIN untuk didengar keterangannya. Kami pikir tidak perlu, untuk apa gitu kan? Kan sudah jelas BMKG punya single voice authority untuk mengumumkan kalau ada bencana cuaca. Jadi kami nggak perlu berdebat seperti itu dan hanya internal saja dan kami support prinsipnya itu mudah-mudahan ada arahan supaya mereka bisa baik gitu Pak. Iya mungkin demikian Pak Indro, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indro, terima kasih Pak Sadli. Ini ada ada 2 pertanyaan nih dari siapa nih? Pusrikel Selvi Makarim, perkenalkan saya Selvi Makarim, menyimak dan belajar ingin bertanya. Ada juga satu lagi dari siapa nih, Widya Nugroho Resen. Tapi sebelumnya saya sebelum kasihkan ke Pak Widya sama ke Ibu apa Bapak Selvi Makarim, kita ingin dengarkan juga dari Pak Idwan dan Pak Andi dulu ya, Pak Sadli ya. Pak Idwan. Ya silakan Pak itu, aduh. Mbahnya itu Pak, mbahnya Pak. Iya, tadi fotonya di situ. Pak Andi dulu, Pak Andi dulu lah. Pak Idwan. Monggo Pak Idwan. Monggo Pak Andi. Kepala BMKG struktural dulu, struktural. Terima kasih, mohon maaf ini. Ada 2 untuk saya sangat salut dan appreciate pada Pak Sadli yang dalam 5 tahun terakhir ini sejak 2017 beliau in charge untuk jadi deputi geofisika. Terus kemudian istilahnya kalau dulu itu saya itu berjalan dengan sepur keluduk gitu ya, istilahnya jalan hanya kereta yang kecepatannya barangkali 50 km per jam.
Ini Pak Sadri ini dari Jepang, dia pakai Shinkansen Pak, cepat sekali kemajuannya. Jadi tadi kan itu salut sekali ya yang. Nah, di tsunami ini kalau boleh saya share karena tadi membaca di WhatsApp group mengenai program ini harus dihentikan oleh BRIN oleh TOS, yaitu ada Tsunami and Other Ocean Hazard Warning and Mitigations Expert Working Group di UNESCO, itu disimpulkan ada 2 persoalan. Satu mengenai kemampuan deteksi tsunami early warning system di dunia, terutama belajar dari Palu dan tsunami, dan oleh karenanya mereka menyimpulkan dalam hal ini untuk mengurangi ketidakpastian itu adalah mengembangkan teknologi baru terkait dengan bagaimana mereka bisa mendeteksi tsunami ini dengan baik, dengan cepat. Salah satunya adalah INASTBT ya, kabel base, smart kabel base, yang saya kira Indonesia kemarin dengan kawan-kawan BPT sudah mencoba menginstal itu di daerah Labuan Bajo dan segala macam. Dan kalau barangkali sekarang ini masih belum kawan-kawan, tapi kalau ada di sini kawan-kawan yang mengembangkan, tadi ada Pak Yudi atau kemudian Pak katakanlah Pak Purwadi begitu, hasilnya sangat bagus sekali Pak. Jadi ini akan kami dorong untuk dipresentasikan di International Telecom Union ya. Itu nanti tanggal 19 Januari dan menunjukkan bahwa sebetulnya kita bisa mengembangkan satu sistem untuk mendeteksi yang tadi disebut non-seismic tsunami ya. Dan ini dipasang di dalam laut. Dan itu salah satunya, dan berkaitan juga GNSS yang sekarang ini juga dikembangkan di dunia, dan juga berkaitan dengan tadi IDSL dan segala macam. Yang kedua adalah kesiapan berkaitan dengan pada masyarakat. Jadi kesiapan pada masyarakat karena belajar dari kejadian tsunami dalam 5 tahun terakhir, atau istilahnya kawan-kawan itu menyimpulkan kendati tsunami early warning system itu cukup bagus dan cepat, tetapi pada tingkat masyarakatnya perlu kemudian ditingkatkan. Dan BMKG saya kira tadi belum disinggung oleh Pak Sadri mengenai mereka sekarang ini meluncurkan dan mendukung istilahnya gerakan UNESCO berkaitan dengan UN Decade of Ocean Science, yaitu mengenai tsunami ready, yang ditargetkan sampai 2030 itu seluruh wilayah dunia yang rentan terhadap tsunami, masyarakatnya siap dan siaga untuk memenuhi persyaratan tsunami ready. Dan sekarang BMKG sudah mendorong ada 9 desa dan juga mendirikan National Tsunami Ready Board. Dan saya kira Pak Sadli akan bisa bercerita banyak sekali. Dan tadi seperti hanya saya kembali pada statement saya yang pertama, salut dengan keberadaan Pak Sadli ada di sana, karena dari kereta yang hanya berjalan 50 km per jam itu sekarang menjadi istilahnya 500 km per jam dipimpin oleh Pak Sadli. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Andi. Pak Idwan silakan Pak. Terima kasih Pak Wendy. Pertama-tama saya ucapkan luar biasa ini Pak Sadli ini. Saya sangat-sangat senang sebagai senior yang bisa tadi Pak Sadli begitu luar biasanya mengembangkan. Memang tadi Pak Indro itu betul, harusnya enaknya ada Bu Woro. Jadi Bu Woro tahu juga tuh ya apa yang berkembang sampai hari ini. Jadi ada lah. Nah ini yang paling penting sebetulnya lesson learn dari yang kita kembangkan tadi, selain jaringan yang kita buat, kemudian bagaimana sampai hari ini masih Pak Sadli dan sebagainya, dan isunya masih terkaitan dengan IPTEC. Nah ini saya coba update di sini mengenai IPTEC-nya nih. Tadi Pak Sadli sebetulnya memperlihatkan saya ke sana dengan UI, sebetulnya ingin bagaimana kita berkolaborasi membantu Pak Sadli itu sesuai dengan tugas utamanya, yaitu zero victim, yang kemudian kaitannya adalah bagaimana kita menjadikan idealisasi dari Pak Sadli tadi, produksi dalam negeri, sehingga instrumentasi itu saya analogikan sebetulnya begini. Ini sama juga seperti pada zamannya Pak Habibie, sebetulnya industri strategis. Tapi industri strategis di bidang katakanlah ke BMKG-an. Nah ini saya masuknya ke sini. Sebagai contoh begini.
pengalaman Indonesia dengan Jerman, tadi seperti disebutkan Pak Sandi, itu adalah bagaimana saat itu kan sebetulnya untuk dunia. INATWS ini kan sebetulnya R&D itu untuk dunia. Tapi buat kita dioperasikan. Jadi sebetulnya R&D-nya berkembang di sana. Salah satunya contohnya adalah bagaimana membuat sistem processing yang dibuat oleh Pak Sadli tadi yang keinginannya. Kenapa? Sekarang itu di RAN-nya itu produknya adalah dipatenkan oleh Jerman. Mereka membuat perusahaan namanya PT Gempa. Nah itu ya setiap tahunnya, kalau tidak salah Pak Sadli tolong ya, itu BMKG membayar royalti ya ke sana ya, ke mana? Ke Jerman. Nah ini sebetulnya contoh tsunami early warning system ini contoh ideal dari research yang kemudian sampai ke produk, dari invensi ke inovasi, dan itu menjadi hasil yang bisa dikembangkan, dijual ke dunia. Contohnya begini, PT Gempa itu, dalam hal ini Jerman, itu dia quote-unquote, tolong dikoreksi Pak Andi dengan Pak Sadli ya, dia mengkomunikasikan dengan perairan-perairan di dunia lainnya, di Mediterania, kemudian di Barbados, dan sebagainya. Nah ini yang saya katakan, sebetulnya kita itu tempat area yang memang sebetulnya banyak didapatkan inovasi-inovasi. Makanya tadi Pak Sadli ataupun kemudian Pak Andi itu melihat respons-respons dari luar sebetulnya yang ingin belajar dan sebagainya. Artinya varian-varian itu tuh ada. Jadi sebetulnya kita punya. Sebagai contoh begini, Indonesia dengan Jermannya datang lagi ke sini. Karena sistemnya pada saat itu hanya mendeteksi mengenai tektonik, mengenai gempa, tidak landslide dari Krakatau, dibuat sistemnya baru lagi. Untuk itu apa? Dibuatlah riset-riset kenapa dia sliding, bagaimana dia mengenerate dan sebagainya, sehingga akhirnya nanti akan dibuatkan, diupdate lagi sistem processing-nya tadi, itu akan ditambahi dengan proses-proses hasil riset mereka. Jadi itu lengkap mereka roadmap-nya bagaimana research development sampai jadi produk, barang ataupun jasa. Nah ini kalau kita bisa lihat di sana sebetulnya ini ideal sekali. Nah itu dilakukan oleh Profesor Dwi Korawati dengan landslide sistemnya tadi. Makanya itu bukan hanya ASNI, ISO itu mengadopt dari produk itu. Jadi seluruh dunia kalau menghasilkan akan menggunakan produk-produk sejenis atau varian-variannya, itu standarnya adalah dari produk Indonesia. Dalam hal ini yang dibuat si Profesor Dwi Korawati itu. Jadi ini memang ideal. Karenanya saya sangat senang dan bangga sekali dengan Sadli ini. Mudah-mudahan aims yang diinginkan Pak Sadli dalam hal ini BMKG dengan zero victimnya itu, kemudian melalui instrumentasi tadi, kita bisa tingkatkanlah TKDN-nya dan sebagainya. Barangkali itu yang saya bisa komentari. Kita siap mendukung Pak Sadli BMKG. Terima kasih. Terima kasih Pak Idwan. Pak Sadli sebelum menjawab, saya berikan dulu yang dari ini ya, dari tadi itu maaf, Selvi Makarim dari Pusrikel sama Pak Widya dari BRIN. Bu Selvi Makarim, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Apakah bisa terdengar dengan baik suara saya? Ya, terdengar. Ya, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak saya bisa join di sini. Terima kasih Prof. Indroyono Susilo sudah memberikan informasi tentang meeting ini dan juga Pak Prof. Andi Eka dan Pak Asep Karsidi, Pak Idwan Sukardi. Selamat malam, sudah lama tidak bertemu. Saya Selvi Makarim dari Pusat Riset Kelautan KKP, baru pulang saja PhD dari Xiamen University Cina. Saya ingin bertanya dengan Pak Sadli. Terima kasih presentasinya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai kasus tsunami dari di Sunda Strait. Waktu itu kebetulan saya lagi ada di Cina. Kalau tidak salah itu tsunami-nya dari limpahan lahar anak Gunung Krakatau meletus ya. Pada saat itu di Cina saya sangat merasa sedih mendengar ini
Dan kemudian saya coba search di Google, ternyata Tempo dulu tahun 1883 terjadinya Krakatau meletus, itu dari saintis Belanda dan beberapa saintis Jepang sesudahnya sudah melakukan mungkin model-model kecil tentang kita bilang boleh dibilang model-model kecil saat itu bagaimana pelimpahan lahar atau landslide dari limpahan Gunung Krakatau meletus itu ke laut dan mereka bisa memprediksikan ke arah mana dan berapa tinggi tsunami itu dan bisa menyebar ke daerah sekitar termasuk Banten dan Teluk Lampung. Apakah model-model seperti itu dikembangkan di BMKG saat ini dan ini sepertinya terkait dengan yang dijelaskan oleh Pak Idwan Suhardi mengenai beberapa pengembangan model. Saya rasa ini sangat penting Pak ya untuk mungkin tidak secara operasional tetapi integrated analisis kita perlukan sebelum ambil keputusan mungkin secara untuk sebelum early warning system. Yang kedua, pada saat itu kita punya buoy kerjasama Indonesia-Cina dengan First Institute Oceanography di 8 South 100 East. Profesor Andi Eka, saya rasa tahu ini dari teman-teman Huiwu dan Profesor Wedong. Pada saat itu mereka melihat ternyata memang ada shock jumping temperature and salinity di hasil bui Bailong Bui di lokasi tersebut karena kejadian tsunami ini. Saya ingin juga menanyakan terkait dengan ini, lokasi Selat Sunda itu ada beberapa hasil observasi, apakah hasil observasi ini juga dioptimumkan untuk membantu mitigasi tsunami Sunda Strait ini? Yang kedua, pertanyaannya adalah terkait dengan gunung meletus. Saat itu Semeru meletus di Januari 2021, saya juga ada di Cina, dan beberapa foto yang saya lihat itu ya cukup menyedihkan. Pada saat itu kebetulan saya berada di lab remote sensing Universitas Delaware dan Xiamen University. Dan Xiamen University itu punya satelit SAR. Kemudian saya minta dengan salah satu PI di lab saya untuk melihat Semeru volcano pada saat itu, dan ternyata dari SAR remote sensing itu juga bisa melihat bagaimana penjalaran laharnya ke arah utara, barat, selatan, dan sejauh mana. Jadi apakah beberapa informasi ini terkait untuk monitoring gunung meletus juga sudah dilakukan oleh BMKG dan hal-hal terkait mungkin kita bisa bantu dalam beberapa informasi. Pak Sadli, saya yakin BMKG sudah super duper, you already do the best lah for untuk mitigation. Tetapi masalah bencana untuk Indonesia adalah masalah kita semua dan kita sangat peduli dan kami sebagai peneliti juga sangat ingin berkontribusi untuk membantu Indonesia dalam masalah investigasi atau bagaimana mitigasi gempa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Selvi Makarim. Kita lanjutkan dulu ya dengan Pak siapa nih nama Pak Widya dari BRIN. Nah, dari sini Pak Widya. Ya, terima kasih. Suara saya didengar, Bapak. Salam kenal Pak, saya Widya Nugroho Satriwaji, dulu di LIPI Ambon, sempat magang juga di Sikom, itu dulu mungkin bentukannya Prof. Indroyono ya, sempat ke Perancak juga. Tertarik dengan GIS juga, tapi saya memang background-nya di oceanografi perikanan. Sangat menarik yang tadi dipaparkan oleh Pak Sadli. Saya mengapresiasi karena waktu belajar di Belanda dulu, saya bertemu banyak peneliti BMKG yang belajar di Belanda, di KNMI kalau nggak salah, di BMKG-nya Belanda. Gitu. Ada Mas Siswanto, ada Mbak Dian, dan kawan-kawan. Untuk konsorsium, Pak, saya mungkin ada
pertanyaan dan mungkin beberapa saran, Pak. Saat ini saya kebetulan bertugas di Kedeputian Kebijakan Pembangunan BRIN, yang sebenarnya sifatnya adalah menjalin hubungan dengan kementerian dan lembaga pasca dileburnya Litbang Jirat ke BRIN, seperti itu. Kami sebenarnya menghimpun beberapa informasi terkait riset-riset yang dibutuhkan, baik outputnya adalah data dasar atau naskah kebijakan, seperti itu. Saya mungkin mau dengan rendah hati mohon Pak Fahsadli, sekiranya ada riset-riset yang dibutuhkan dan BRIN bisa melakukan, bisa diusulkan Pak, karena di kami ada namanya rumah program, jadi nanti akan sifatnya seperti riset penugasan atau mungkin diakomodir dalam pusat riset, seperti itu. Yang kedua Pak, terkait dengan konsorsium itu sendiri, saya mencoba mengadopsi mungkin yang di perikanan ya Pak. Di kami kan ada wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Di Indonesia ini ada 11. Nah, konsorsium itu sendiri saya melihat secara pribadi Pak, in my humble opinion itu masih sangat sentralistik Pak. Dalam artian begini, saya berharap nanti BMKG bisa membuat learning center yang tersebar di beberapa kampus dari barat atau dari timur ke barat. Jadi ada fakultas-fakultas tertentu yang memang mendalami itu. Jadi learning center supaya tadi kita selain mengumpulkan para ahli-ahlinya, juga nanti studi-studi dari mahasiswa itu sendiri, Pak, sebagai pengkayaan. Sehingga nanti misalkan katakanlah untuk tsunami di Maluku, mungkin ada kampus Unpati atau Unhair yang ada di Ternate, seperti itu yang menjadi pusat learning center seperti itu. Jadi harapan kami tidak hanya ahlinya itu ada yang di Jawa, tapi juga banyak juga sebagai regenerasi ke wilayah-wilayah Indonesia. Karena Indonesia ini luas sekali, Pak. Karena saya waktu di Ambon ini cukup lama, kami merasakan gempa ini luar biasa, dan waktu itu LIPI Ambon kita menjadi tempat tempat ngungsi. Sekalinya ada gempa lagi, masyarakat kembali lagi. Ada gempa lagi, kembali lagi. Sampai kita sudah bilang berkali-kali, bahkan walaupun sudah ada jalur evakuasi, mereka tidak percaya dengan itu, Pak. Makanya saya juga sekali lagi mungkin minta saran ke Pak Sadli juga, bagaimana pemodelan tsunami ini sampai ke BPBD dan juga diupdate jalur evakuasinya seperti itu, Pak. Kadang-kadang masyarakatnya tidak percaya. Seperti contoh yang terakhir yang di Maluku ini, saya juga berkontak terus dengan rekan-rekan di Maluku yang ada pulau itu, mereka lebih percaya pada kepala desa seperti itu. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatan. Terima kasih Pak Widya. Silakan Pak Sadli. Oh, ada Pak Noval dulu Pak Sadli ya, Pak. Ya, silakan Pak Noval ya. Pak Noval nih, senior kita nih. Pak Noval, silakan Pak Noval. Terima kasih. Terdengar suara saya ya. Benar, Pak. Saya Naufal, pensiunan BPPT. Sangat awam soal kebumian dan kegempaan. Mohon tanya sedikit mengenai pulau yang baru yang timbul di dekat Pulau Tanimbar. Itu apakah akan tetap demikian atau akan abadi atau mungkin ambles lagi? Dan yang kedua, kira-kira itu sebelum terjadinya pulau baru, pada tempat itu kedalamannya berapa kira-kira? Sekian, pertanyaannya sangat simpel. Maaf. Terima kasih. Oke, silakan Pak Sadli. Ya, terima kasih Pak atas tanggapan komentarnya Pak Idwan. Tadi Pak Andi Eka ya, Pak Andi Eka memang kita sudah lakukan itu Pak. Jadi saya lupa tadi mempresentasikan juga terkait dengan tsunami ready ya. Itu kita sudah jalan dengan IOTIC ya. Dan kami mendukung penuh mulai dari deputi, kepala, deputi sampai semuanya ya. Dan itu aktif sekali kegiatannya untuk menghasilkan desa-desa yang bisa mendapatkan penghargaan terkait dengan tsunami ready ya. Untuk Pak Idwan sangat menekankan selalu inovasi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Itu produksi dalam negeri ya. Terkait dengan instrumentasi itu sudah kita lakukan Pak. Tapi memang tidak mudah ya.
Saat ini ada 9 produk inovasi BMKG sudah masuk di paten ya, dan sudah masuk ke PT LEN untuk diproduksi Pak, dan akan dimasukkan segera di e-katalog ya untuk kita pakai, kita beli di situ. Jadi alhamdulillah itu produk inovasi sudah dihasilkan oleh anak-anak milenial ya yang memang kompeten di bidangnya, sehingga kami ingin memang ada kemandirian Pak. Terus terang kami tidak ingin dijajah terus Pak. Orang kita mampu, sudah banyak sekolah, pulang, sudah ada yang master, ada yang doktor, dan itu memang kita inginkan untuk mandiri. Mulai daripada sensor, kemudian sistem processing yang saat ini sedang dikembangkan oleh BMKG, ada namanya INA Imbas. INA Imbas itu dikembangkan oleh staf BMKG juga. Ada beberapa doktor di situ di Puslitbang dengan di Kementerian Geofisika juga. Mereka mampu Pak, dan mereka juga sudah banyak belajar dengan mitra-mitra Jepang, Jerman, dan kami juga sudah punya kerjasama saat ini sampai masih jalan ya. Yang mungkin dulu ditandatangani oleh Pandi Eka dulu dengan JICA ya. JICA berkoordinasi semua universitas top di Jepang ya. Ada ahli tsunami, Profesor Imamura dan sebagainya gitu. Itu sekarang sedang berproses Pak, mengembangkan itu, dan INA EWS ya, Earthquake Early Warning System. Itu kita kembangkan juga, dan mudah-mudahan bisa, memang tidak bisa waktu cepat memang karena butuh waktu. Makanya kami ada konsorsium dan sebagainya itu untuk mempercepat itu Pak. Karena kalau diserahkan ke BMKG semua nggak mungkin cepat itu Pak. Karena kita kan memang institusi operasional. Kalau operasional itu kalau kita anukan dengan riset nanti terlalu waktunya tuh habis gitu Pak. Tapi dengan di sela-sela ini memang ada juga memang anak-anak milenial itu yang memang kita arahkan memang untuk menghasilkan suatu produk. Makanya kita suruh ambil S2, S3 Pak. Sekarang program BMKG itu mengikuti apa yang dilakukan oleh BPT 20 tahun yang lalu oleh Pak Habibie oleh Pak Lito dan sebagainya ini semua. Kita sekarang itu sampai 2030 kebijakan pimpinan di BMKG itu adalah 500 dokter Pak. Kalau di luar kan sudah ribuan ini. Kita hanya butuh 500 dokter, 10% dari 5.000 pegawai. Tapi kalau bagi saya, dokter itu 500, S2 itu wajib semuanya Pak, S2. Karena S1 tidak cukup, makanya sekarang ini program sekolah Pak. Ada yang keluar negeri, yang umur 35 ke bawah itu harus keluar negeri Pak. 35 ke atas itu dalam negeri, makanya ada UI, ada ITB, ada UGM, macam-macam untuk memfasilitasi umur di atas 35. Kalau di bawah 35 itu tidak boleh dalam negeri, harus keluar gitu. Itu kebijakannya seperti itu. Dan ternyata setelah kita evaluasi, memang susah sekali Pak orang disuruh sekolah. Tidak mudah juga. Akhirnya kita pakai cara lain gitu Pak. Cara lainnya apa? Yang banyak senang sekolah itu dari Papua Pak, terus terang aja. Jangan dikira cuma Jawa. Di Jawa itu kurang suka sekolah Pak. Mungkin sudah mapan kali ya, sudah adem ya. Di Papua itu suka sekolah Pak. Jadi makanya ada kebijakan dari pimpinan BMKG yang sekolah nanti itu yang tidak mau sekolah itu di BKO ke sana. Iya. Jadi kalau di pusat atau di mana tidak mau sekolah, dia akan ke Papua Pak, di BKO dulu. Sampai pegawai itu yang sekolah itu pulang. Baru dia kembali lagi gitu. Itu mereka semua bersemangat sekarang Pak. Mau sekolah. Makanya ada di mana macam-macam gitu ya, dan kepala BMKG sudah keluar negeri kerjasama dengan Amerika di mana pokoknya dalam rangka sekolah Pak. 500 dokter aja Pak. Kita tidak terlalu banyak amat gitu. 500 dokter seperti itu. Jadi itu Pak. Kemudian itu Pak Idwan tadi Pak, terima kasih Pak ya. Kemudian Ibu Selvi ya. Sebenarnya yang ada di Inatius saat ini itu kan produk dari tahun 2008 ya. Itu kan Inatius itu kan dibangun oleh Jerman dengan Indonesia semua gitu kan di situ dulu itu. Itu memang Indonesia Tsunami Early Warning System itu kalau ada bencana tektonik atau gempa bisa kita prediksi tsunami-nya gitu ya. Apakah ada tsunami atau tidak, itu tidak ada masalah. Pokoknya Inatius sekarang ini kalau ada gempa skala berapapun dengan Inatius sistem yang ada sekarang ini dengan 20.000 skenario pemodelan dengan artificial intelligence dan expert system machine learning itu sudah tidak ada masalah Pak. Pasti bisa ketahuan apakah ada potensi tsunami atau tidak. Yang belum ada itu adalah tidak ada gempa, ada tsunami. Seperti yang terjadi di Sunda kemarin itu. Itu belum ada memang. Bahkan di seluruh dunia pun belum ada memang. Orang Jepang aja mbahnya itu nggak punya gitu Pak. Mbak Ibu. Jadi makanya kami dengan gerak cepat dengan teman-teman yang muda ini membuat apa disebut dengan INA-TNT, Indonesia Tsunami Non-Tektonik atau pemantauan. Pemantauan itu karena di Selat Sunda itu banyak sekali peralatan untuk laut di situ. Ada AWL, ada IDSL-nya punya KKP, Pak Samedi ya, Dr. Samedi, terima kasih juga KKP. Ada dari BIG,
ada dari BMKG juga punya di situ. Nah, itulah data itu kita pantau, kita jaringnya ada, sehingga masuk di sistem monitoring INATNT. Jadi kalau ada anomali di situ, maka kita bisa deteksi dan kita bisa keluarkan peringatan dini ke seluruh stakeholder gitu ya. Hanya seperti itu, Bu, sambil kita mengerjakan yang disampaikan tadi Pak Andi Eka tadi kan, bagaimana atypical tsunami itu. Karena itu memang ilmunya memang ya minimal berapa dokter gitu ya. Saya kira kalau ada yang mau ambil dokter, mendingan ambil itu. Jangan ambil dokter yang biasa-biasa saja gitu, Pak. Kalau ada yang mau ambil dokter di ITB misalnya, orang ITB atau orang BRIN misalnya ya, yang disampaikan tadi oleh Pak Widya itu, saya pikir itu aja Pak. Ambil dokter di bidang atypical tsunami, selesai Pak kita. Jadi nggak usah lagi kita capek-capek di dalam negeri gitu. Cukup dokter pulang, sudah main gitu Pak. Kita sudah punya sistem untuk mendeteksi kalau ada non-tektonik itu, ada potensi tsunami-nya, bisa kita deteksi Pak. Dan tinggal produk yang dibikin itu dikoneksikan dengan Inatius. Selesai Pak. Itu makanya dengan DIK tadi, GNSS, kemudian macam-macam itu kita kan sudah mulai sekarang ini kan seperti itu. Kalau konsorsium itu memang konsorsiumnya itu kan Nasional Gempa Bumi Tsunami Pak. Itu anggotanya itu dari berbagai institusi Pak. Ada ITB, ada kementerian lembaga dan sebagainya ya. Dari luar negeri juga ada internasional. Karena banyak orang-orang kita di luar negeri juga kan seperti itu. Kalau yang Bapak sampaikan tadi itu saya pikir itu sudah jalan Pak ya. Tapi kadang-kala kembali lagi ya, kadang-kala peneliti itu periset itu tidak puas ya. Kalau tidak ada apa ya, tidak ada, kalau adem-adem aja kayaknya dia resah gitu ya. Kalau peneliti itu kan periset itu. Tapi itu tadi mohon diarahkan memang ya, pimpinan lembaganya mengarahkan bahwa riset harus dilakukan tapi jangan di publik dulu gitu kan. Kita koordinasi lah. Misalnya kalau ada riset tentang bikin seismograf kayak di UGM itu ya, Profesor Wawan kan. Wawan itu kan bikin. Kemudian ada dari mana-mana gitu ya, kita sama-sama aja nggak apa-apa, dari teman-teman ITB, UGM, UI juga misalnya ada yang instrumentasi. Saya pikir BMKG tidak bisa sendiri Pak. BMKG operasional, kalau harus ditangani semua itu kita kayaknya mumet Pak. Mumet nanti operasionalnya terlantar Pak. Seperti itu. Ini karena kita aja terus kembali ke hilir ya. BMKG itu kan kalau di peringatan ini itu kan dia kan di komponen struktur di atas pengembangan teknologinya, dan dari 5 menit sekarang sudah bisa 1,5 menit Pak, dan bahkan real time yang kita pasang world system yang ada di BPBD sekarang itu adalah real time Pak. Apa yang terjadi di BMKG pusat di Inatius itu juga langsung sampai ke sana secara real time. Kenapa? Karena BPBD itu yang akan melakukan action. Kalau ada tsunami yang mencet Serine itu adalah BPBD Pak, Pemda, bukan BMKG Pak. Jadi sebenarnya BMKG itu orang masih salah persepsi seolah-olah BMKG itu tanggung jawabnya Serina. Bukan Pak. BMKG itu dari dulu nggak pernah mencet Serina. Tapi dalam Inatius, satu kesatuan Inatius, ada Serinanya juga dulu kan. Tapi itu kan dibawa ke BPBD di sana. Jadi makanya yang mencet Serina itu adalah BPBD, Pemda. Bukan BMKG. Berdasarkan data BMKG informasi bahwa ada potensi tsunami, silahkan mencet Serina. Tapi kan Serina itu kan tidak sembarangan Pak. Kadang-kadang mesti baca dulu doa kan, berdoa dulu apakah ini berani mencet Serina atau tidak gitu kan. Kayak di Palu dulu waktu bencana Palu itu, yang ini unik juga Pak. Bencana Palu itu di BPBD-nya itu lari Pak, nggak berani mencet Serina Pak. Bahkan lari meninggalkan tempat karena dia ingin menyelamatkan keluarganya. Seperti itu Pak. Jadi memang Serina itu memang di Pemda Pak, di BPBD, dan kita support gitu ya. Support, dan kembali lagi BMKG juga berinovasi membuat Sirine rekayasa Pak. Itu sudah ada Pak, desainnya sudah ada, dan kita serahkan ke UPT di daerah untuk berkoordinasi dengan universitas di daerah supaya mereka bangun sendiri. Jadi bukan BMKG Pak, tapi speknya kita punya kalau mau. Tapi kan di universitas kan banyak Pak yang jago-jago itu. Karena Sirine itu bukan teknologi tinggi Pak. Teknologi biasa-biasa aja kok. Sirine itu kan sama dengan gentongan Pak. Bagaimana caranya orang kalau ada bencana langsung sigap gitu kan. Kan begitu, seperti itu. Jadi saya pikir itu dari komponen struktur seperti itu. Dan kalau disampaikan tadi Pak Widya tadi ya, kalau bisa BMKG ada learning center, nanti saya sampaikan ke Pusdiklat Pak. Di Pusdiklat kan punya learning center Pak. Punya learning center nanti melalui itu, dan Bapak Widya tahu bahwa BMKG punya 180 PT di daerah. Mungkin paling terbanyak juga Pak. Seluruh PT ada di daerah, ada 5 balai besar seluruh provinsi dan 192 UPT MKG. Jadi dimanapun ada Pak. Jadi kalau ada itu tinggal dengan UPT itu berkoordinasi Pak dengan seluruh Pemda, BPBD. Jadi tidak ada masalah Pak. Jadi kita bisa melalui UPT itu perpanjangan tangan BMKG seperti itu. Jadi bisa lancar gitu ya.
Seperti itu. Jadi kalau yang tadi disampaikan Pak Noval Bahresi tadi itu apa yang mengenai yang pulau itu Pak ya. Pulau itu ya mungkin apa ya saya bukan ahlinya itu Pak. Saya tidak berani menjawab juga. Yang jelas itu bukan tenggelam lagi Pak mungkin, tapi dapat hilang tergerus ombak juga kan. Ya mungkin yang bisa jawab itu pakarnya lah ya. Saya nggak berani menjawab karena bukan bidang saya dan ada di koran itu Pak, masuk Pak di apa dijelaskan soal pulau muncul itu Pak. Silakan Pak, bisa baca gitu, banyak di Detikcom juga ada. Tapi yang jelas itu bisa hilang juga tergerus oleh ombak. Mungkin Pak Idwan kali lebih jago ya mengenai apa seperti itu, tapi itulah fenomena alam. Dan sekali lagi yang disampaikan tadi Ibu siapa? Ibu Silvi tadi itu bagus sekali juga seperti itu dari apa pengalamannya di mana di Cina ya. Di mana-mana gitu. Yang saya tertarik itu Bu terkait dengan remote sensing untuk SAR ya. Kan di BPPT kan ada jagonya Bu, ada namanya Dr. Agustan, ada yang lain itu interferometri. Jadi mereka itu doktornya di Nagoya University itu Dr. Agustan itu ambil interferogram. Jadi pemanfaatan interferometri itu untuk melihat displacement ya. Seperti itu sudah kita pakai juga di pakar sebuah diskusi seperti itu dan itu kalau terkait dengan monitoring gunung api itu memang tupoksinya itu bukan di BMKG tapi di PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM. Seperti itu Bu. Jadi di sana dan itu PVMBG itu atau Badan Geologi itu sudah masuk di komponen struktur. Yang tadi saya jelaskan itu data-data gunung api itu pemantauan itu masuk ke dalam Inatius. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat baik sekali dan ini harus kita tingkatkan terus supaya betul-betul itu tadi zero victims itu ya. Kan kita ingin semua sama, tidak ada korban jiwa Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Pak Wendy apa mungkin Pak Sadli, terima kasih. Tapi kalau boleh ini saya ingin supaya beri kesempatan yang tadi kita diskusinya teknis terus ya, mungkin dari teman yang lebih awam gitu barangkali kita juga pengen dengar seperti apakah di sini ada Pak Sukoco, ada Pak Fahri. Kita pengen ekspektasi dari masyarakat lah gitu, barangkali Pak Koco dan Pak Fahri bisa mewakili. Pak Koco? Ini ilegal nih. Pak Fahri? Ya, Pak Fahri aja. Pak Fahri, silakan Pak Fahri, apa aja silakan. Ya, saya cuma mau tanya aja Pak itu. Kalau misalnya terjadi tsunami, kemudian peringatannya itu terjadi 5 menit sesudah gempa bumi, bagaimana caranya mengevakuasi penduduk yang ada di sekitar pantai itu untuk tidak diterjang tsunami, Pak? Saya pikiran awamnya tuh apa mereka nggak dipindahin aja gitu, Pak, ke daerah yang lebih aman untuk daerah-daerah yang berpotensi terjadi tsunami? Itu aja Pak. Itu langsung to the point, benar itu. Ini Mbak, harapan dari masyarakat ujung-ujungnya kan itu ya Pak Sadli ya. Iya. Supaya nggak ada korban kata Pak Sadli istilahnya tadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak Fahri ini pertanyaan memang paling penting ini sebenarnya kan. Paling penting memang kalau kita lihat Pak ya, dulu itu kan kurang dari 5 menit ya. Sekarang itu dengan penambahan sensor, kemudian alat-alat lain itu bisa cepat sekali Pak, bisa hampir near real time ya. Jepang pun yang sudah canggih begitu, yang negaranya sudah dipagari dengan semua sensor sampai ribuan itu sekitar 2 menit Pak. 2 menit setelah aja gempa itu baru bisa mengeluarkan peringatan dini kalau ada tsunami. Jadi setidaknya itu hampir sama dengan BMKG lah. Bahkan kemarin kan di Cianjur itu kan kita 1 menit lebih Pak. Karena memang sensornya memang sudah rapat dan on semua Pak. Yang jadi masalah itu kalau sensornya off. Kan itu sensor kan di lapangan kayak elektronik ya. Kadang-kala dikunjungi dia on, setelah pulang off gitu kan. Kan begitu on off gitu Pak. Dan salah satu perhatian besar dari pimpinan BMKG dari kepala sampai deputi itu dia itu cara mengamatinya itu, cara mengontrolnya itu adalah melihat berapa sensor yang off. Jangan coba-coba teman yang semua mulai kapus, deputi, kalau ada sensor yang on langsung ditelepon Pak sama kepala BMKG. Itu seperti itu Pak. Jadi SOP-nya gitu. Jadi kalau ada on off, ada off harus segera di-on-kan. Karena kita sadar Pak, di Undang-Undang 31 tahun 2009 itu ada pasal 93 kalau nggak salah bahwa tidak boleh membiarkan alok utama itu off.
ada sanksinya, Pak. Itu berat juga sanksinya itu kan. Kemudian kalau membiarkan menahan informasi tidak dikirim, itu juga kena sanksi, Pak. Itu pelanggaran itu. Jadi makanya kita harus cepat, Pak. Makanya penambahan sensor, kemudian peningkatan kemampuan high performance computing itu untuk mempercepat supaya tidak lama kita menggunakan sekali itu, karena pas terjadi gempa langsung sesaat gitu ya. Kalau perlu detik, Pak. Tapi Jepang sendiri tuh masih 2 menit. 2 menit, Pak. Kami kan berkoordinasi dengan Jepang juga kan, selalu dengan JMA kan, seperti itu. Jadi itu seperti itu, Pak. Dan memang ada juga memang yang tsunami yang cepat ya, kayak di Palu itu kan cepat sekali, Pak. Akibat longsoran longsoran di laut sehingga terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa yang skala tinggi juga waktu itu kan. Di pantai Talise itu akan ada longsor dan itu yang menyebabkan tsunami besar. Jadi memang kita terus mengembangkan teknologinya, Pak, supaya bisa, makanya kita pasang banyak sekali alat, Pak. Alat di BPBD di mana ya. Kemudian BMKG juga mengembangkan info BMKG melalui mobile ya. Jadi mobile ini, Pak, Bapak bisa install aja kalau yang belum install ya, ambil di Play Store info BMKG. Tujuannya itu apa, Pak? Untuk evakuasi mandiri, Pak. Jadi berdasarkan penelitian dari BNPB dulu yang dilakukan, bahwa korban jiwa yang paling banyak itu adalah menunggu petugas. Jadi kita menunggu petugas jemput gitu. Makanya kita bangun info BMKG itu untuk di mobile, supaya semua orang yang punya HP, kan semua rata-rata punya HP kan, itu langsung bisa dapat, Pak, info itu. Jadi kalau ada gempa langsung keluar di situ, Pak. Keluar di mana, di info BMKG itu bisa dilihat. Kalau misalnya memang skalanya besar dan ada memang potensi tsunami, maka kita bisa langsung segera melakukan evakuasi mandiri tanpa perlu menunggu petugas. Nah, ini salah satu untuk menghindari korban gitu kan. Seperti itu. Kalau harus dipindahkan, Pak, memang itu kan tugas pemerintah daerah ya. Bagaimana di jalur sesar Lembang itu yang jelas-jelas oleh para ahli dikatakan bahaya, toh orang masih tinggal di situ, Pak. Masih membangun. Nah, itulah bagaimana penegakan hukum, penegakan aturan supaya memang tidak boleh ditinggali di situ. Harusnya kan seperti itu. Tapi oke lah, memang sudah ada di situ, maka apa yang kita lakukan bersama Pemda itu adalah sosialisasi, kemudian latihan evakuasi. Kita juga sudah sarankan kepada Pemda supaya setiap hari Jumat itu jangan jam olahraga, evakuasi. Karena latihan evakuasi itu kalau tidak dilakukan, Pak, itu ngos-ngosan, Pak. Susah. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang hamil. Nah, itu kan harus dilatih, Pak, setiap hari Jumat itu. Makanya kami sarankan jam kerida olahraga itu pakailah latihan untuk evakuasi. Seberapa kuat kita sampai ke daerah yang untuk evakuasi itu. Itu sudah banyak dibikin, Pak. Dan pimpinan BMKG turun ke lapangan, Pak. Turun ke lapangan dengan Pemda untuk melihat rambu-rambu evakuasi dan sebagainya, Pak. Begitu, Pak. Tapi kan gini ya, Pak ya. Terjadinya gempa yang mengakibatkan tsunami, kemudian dengan memperhitungkan kecepatan gelombang yang terjadi dari pusat gempa sampai ke bibir pantai, kan itu hitungannya menit ya, Pak? Ya. Sementara kecepatan orang untuk berlari evakuasi kan rasanya nggak sebanding ya, Pak ya. Jadi ya ini mohon maaf ini. Jadi secara teknis memang sudah baik ya, Pak ya. Tapi secara kultur kan peringatan dini tsunami itu tidak, menurut saya nih, mohon maaf, menurut saya tidak akan banyak menolong orang-orang yang berdomisili di pinggir pantai yang akan terdampak terjangan tsunami, Pak. Jadi ya contohnya lah, misalnya saya pernah kan ikut beberapa kali lah ya, Pak ya, latihan-latihan evakuasi itu. Seperti dulu yang agak apa ya, agak janggal itu waktu latihan tsunami di Padang, Pak. Itu jarak dari pantai ke tempat evakuasi itu hampir 5 km. Hampir 5 km. Kemudian kalau mereka harus berlari ke sana, itu keburu tsunami-nya udah menerjang, Pak. Itu tadi makanya saya bilang apa, secara kultur tidak bisa, atau mungkin itu yang tadi Bapak bilang Pemda yang itu yang ya memang daerah-daerah yang potensi terdampak tsunami itu ya harus dibersihkan dari domisili
penduduk Pak menurut saya. Karena ya dalam tanda kutip peringatan dini tsunami ini menjadi mungkin tidak berguna bagi pencegahan korban yang terdampak tsunami yang ada di pinggir-pinggir pantai, Pak. Gitu, Pak. Ya Pak Fahri, benar sih Pak. Memang itu idealnya. Pak Sadli, karena kita udah hampir 2 jam ya. Sebelum menjawab Pak Fahri, sekalian aja ya dengan yang terakhir ya. Ya Pak. Kita berikan ke Pak Wardiman, ada Pak Wardiman di sini. Pak Wardiman Jayanegara, mungkin Bapak berkenan untuk memberikan komentar atau tanggapan. Pak Wardiman. Pak Wardiman masih mute, Pak. Oh, nggak ada. Ya udah kalau gitu. Pak Wardiman. Oke, saya dari mobil. Ya, ada Pak Wardiman, Pak, ada Pak. Ya Pak, silakan. Bentar. Saya dari mobil ini. Halo? Ya Pak, iya Pak. Sedengar ya? Dengar. Oke, ini saya dari mobil, jadi mohon maaf videonya jelek. Ya Pak. Suara mungkin terputus-putus. Tapi pertama Pak Sadli, ini saya orang awam seperti Pak Koco dan Pak Fahri. Jadi baru sekali ini saya mendengar dan saya luar biasa ini sangat-sangat terkesan atas ceramah yang menarik dari Pak Sadli ini. Dan saya bangga Pak Sadli sekolah atau OFP atau state, saya tidak tahu. State Pak, tapi state ya, oke. Tapi satu yang Pak Sadli yang saya kagum, bahwa tadi Pak Sadli juga mengatakan perlu SDM, perlu S2, perlu doktor. Tapi lebih dari itu Pak, perlu visi. Nah, yang saya rasakan dari pidatonya Pak Sadli itu the vision. Luar biasa vision Pak ini. Vision mempergunakan teknologi untuk mencari solusi demi kesejahteraan umat. Dan dalam hal ini dalam bidang BMKG. Yang orang tahunya kalau teknologi ya mobil, ya kapal terbang. Tapi ini dalam BMKG. Dan sense of mission dari Pak Sadli ini saya terharu sekali. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi tidak saja BMKG, tapi juga di luar BMKG, Pak. Jadi saya harapkan itu. Ya, terima kasih Pak Wardiman. Ya. Dan kemudian yang marwah dari BPT itu dalam sense of mission itu ada marwah BPT itu juga saya lihat sangat dipergunakan oleh Pak Sadli sehingga Pak Andi tadi sampai mengatakan Pak Sadli ibaratnya Shinkansen ya Pak ya. Nah, jadi dari saya harapan saya Pak terus jadi Shinkansen Pak sehingga BMKG tadi saya bangga sekali mendengar dari Pak Sadli bahwa BMKG mulai didengar oleh BMKG luar negeri lainnya itu luar biasa Pak, luar biasa. Saya bangga sekali mendengar itu Pak. Itu. Dan tapi sebaliknya saya mendengar dari Pak Idwan tadi bahwa mungkin yang banyak mengambil manfaat itu masih luar negeri, tapi tidak apa-apa Pak. Nanti kalau Bapak Sadli udah kuat, BMKG kuat, mereka yang mendengar kita Pak. Ya. Jadi dari saya Pak, saya terima kasih atas ceramah Pak Sadli ini dan saya mohon Pak Sadli jadi inspirasi lah dari anak-anak muda, dari universitas, perguruan tinggi dan juga dari pemerintah daerah untuk melaksanakan misi dari BMKG ini yang memang susah Pak misinya karena kita tidak tahu kapan itu bencana akan datang dan berapa besar akan datang. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak. Lain kali kita bisa ketemu lah untuk mendiskusikan soal ini. Sekian Pak Sadli. Ya, terima kasih Pak Wardiman atas sarannya. Luar biasa.
Sadli memang luar biasa ini Pak Sadli. Silakan Pak Sadli, itu banyak sekali komentarnya, ada yang menanggapi, ada yang memberikan semangat, ada yang memberikan apresiasi, tapi secara keseluruhan memang luar biasa sekali Pak Sadli update-nya hari ini, membanggakan tadi seperti Pak Wariman katakan. Silakan Pak Sadli. Iya Pak Wendy ya, pertama Pak Wardiman dulu ini saya apresiasi juga Pak, saya juga terharu juga gitu mendengar semangat ya, kobaran semangat dari Bapak. Memang Bapak dulu kan yang Deputi Administrasi ya, BPT ya. Saya juga ingat dulu Pak, saya masuk itu saya melalui Bapak kan dulu. Jadi terus terang Pak, saya hanya meneruskan senior-senior saya Pak ya. Jadi yang pendahulu saya ada di BMKG, Pak Andi, kemudian Pak Idwan juga, dan masuk di BMKG Geofisika itu saya juga awalnya itu saya stres Pak. Saya tahu mau kemana ini geofisika ini kan. Berani-beraninya saya pindah ke BMKG gitu Pak. Saya tidak tahu dampaknya, ternyata memang benar Pak. Deputi Geofisika itu memang nggak ada orang luar yang daftar Pak, semua orang dalam Pak. Bahkan pusat gempa bumi dan tsunami, saya mau buka-bukaan aja ini, ada kampus saya yang kosong, kampus gempa bumi tsunami, saya tawari orang-orang teman-teman saya di luar, orang BPT, daftar dong. Nggak ada yang daftar Pak. Kenapa? Takut semua Pak. Lama-lama kerjaan katanya, kurang tidur lah apalah ya, stres gitu ya, karena kampus gempa bumi tsunami Pak. Makanya saya masuk ini, saya berusaha mengumpulkan tenaga, dan saya yakin spirit dari power dari saya di BPT lah yang membuat saya berani Pak. Karena dengan BPT itu Pak. Iya Pak. Sense of mission ya. Dengan BPT itu Pak, dan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Wardiman, Pak Indro, bagaimana saya bisa mengaplikasikan untuk sekolah juga ya. Ya betul. Sekolah di sini tuh pengembangan SDM itu kan ilmunya BPT itu Pak, bukan ilmu dari mana gitu ya, dari BPT, dan semua itu ya memang belum, yang saya lakukan juga belum terlalu luar biasa sebenarnya, tapi saya mencoba apa yang saya bisa gitu Pak. Jadi terima kasih kobaran semangatnya dari Pak Wardiman ya, mudah-mudahan, saya pikir banyak sekali Pak teman-teman BPT yang lain yang hebat-hebat Pak. Saya ini memang banyak menerjemahkan apa yang saya dapat di BPT dulu gitu ya. Bahwa sebenarnya waktu ilmu di BPT itu ada ibarat itu Pak, mengecat langit pun bisa Pak. Sebenarnya gitu. Jadi kalau kita disuruh pimpinan, bisa nggak mengecat langit? Ya oke-oke aja bisa. Setelah itu baru mikir Pak. Setelah itu baru saya mikir, bisa nggak gitu ya. Kan seperti itu Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya terima kasih dengan BPT gitu Pak. Karena saya besar di BPT dan banyak sekali di sana, dan alhamdulillah masuk di BMKG ya bisa lah beradaptasi ya, dengan ada bimbingan dari Pak Andi dulu. Ibu Woro juga saya ingat dulu waktu saya baru masuk BPT, baru seminggu itu saya dipanggil Pak, Ibu Woro. Dipanggil ketemu di warung di Jalan Juanda Pak. Ajak ijuk, ada namanya restoran di situ tuh, restoran Betawi. Saya diajak di situ makan berdua aja, dikasih nasihat-nasihat bagaimana bekerja di BMKG. Alhamdulillah paling tidak ada bekal gitu ya untuk bekerja di BMKG. Yang penting saya tidak boleh stres katanya. Karena gempa itu tiap hari gitu Pak. Ya terima kasih Pak Wardiman sekali lagi. Mungkin Pak Pari tadi, ya sebenarnya Pak itu kami ingin memang di Pemda Pak ya, di pemerintah daerah kita perkuat, dan BMKG walaupun bertugas di komponen struktur, di pengembangan teknologi pemantauan dan peringatan dini, tapi Bapak bisa lihat juga bagaimana kepala BMKG itu kemana-mana Pak, mendampingi BNPB, mendampingi apapun juga beliau kemana. Mungkin dari segi frekuensi ke daerah, kepala BMKG lebih banyak dari saya Pak. Saya kadang-kadang jaga kandang Pak, jaga rumah Pak. Karena nggak boleh pergi bersamaan semua kan. Tapi perlu diketahui oleh Pak Pari bahwa semua alat-alat penerima informasi gempa tsunami itu sudah ada di seluruh Indonesia Pak. Di semua BPBD sudah ada. Dan kalau langsung BPBD menerima ada potensi tsunami, pada saat itu juga BPBD bisa langsung memencet sirine Pak. Itu tadi saya bilang tadi ada sirine itu yang memang BMKG tidak pernah mijit, tidak pernah pencet sirine itu, tapi BPBD dengan pencet sirine itulah maka orang bisa evakuasi Pak. Jadi bisa selamat itu Pak. Kan sebenarnya kan kalau tsunami itu kan, gempa tsunami itu kan sebenarnya nggak bahaya Pak menurut saya. Yang bahaya itu kalau gempa itu kita di dalam rumah, gempa roboh mati, kena runtuhan. Kalau tsunami Pak, kalau cuma air, kan kayak di kolam renang Pak. Tapi yang bahaya kalau tsunami itu bawaannya Pak. Bawaannya itu Pak. Iya kan seperti itu. Makanya kalau kita bisa menghindari dari bawaan tsunami, ya kayak di kolam renang aja kan, kita main di gelombang gitu. Tapi kan memang paling membunuh Pak. Orang Majalengka kok takut tsunami. Iya begitu Pak. Iya. Makanya
Itu tadi Pak, semua sudah ada Pak di pemerintah daerah itu, tinggal membunyikan sirine. Makanya perlu masyarakat ada pelatihan segala macam itu biar mereka tahu Ya, Pak. betul. Kayak di Jepang, Betul. kayak di Jepang Pak ya. Di Jepang itu anak TK sampai perguruan tinggi itu tahu Pak. Tahu kapan harus evakuasi, kapan tidak Pak. Saya kasih ilustrasi ini Pak Wendy, masih ada waktu 5 menit nggak kira-kira Pak? Silakan Pak, silakan. Ya, saya waktu di Jepang Pak sekolah Pak, saya di apartemen ya. Itu kira-kira ini pengalaman pribadi ini Pak. Di apartemen tengah malam jam 1 dini hari, itu ada gempa Pak. Goyang Pak apartemen saya. Itu koper saya dari lemari itu jatuh Pak. Koper saya kabur keluar Pak, lari karena saya takut. Karena goyangnya keras sekali. Pas sampai di luar, nggak ada orang Pak, sepi. Nggak ada orang Pak di luar itu, di luar apartemen saya. Terus ada lewat polisi naik sepeda. Polisi yang keliling-keliling itu, naik sepeda, saya ditegur, kamu ngapain di luar ini? Saya dikira perampok gitu. Karena saya keluar sendiri jam 1 dini hari, kenapa saya keluar? Terus saya katakan, saya takut ada gempa gini-gini. Oh, di sini itu kalau begini ini nggak perlu keluar katanya. Orang sudah tahu, masyarakat sudah tahu skala berapa itu baru dia keluar. Berarti masyarakatnya sudah paham Pak. Kapan dia harus keluar rumah kalau ada gempa, kapan harus evakuasi. Anak-anak sekolah juga mungkin kurikulumnya sudah jelas ya. Kurikulumnya sudah jelas, pelatihannya jelas anak sekolah. Nah, kalau Indonesia bisa begitu Pak, aman Pak. Saya kira nggak ada masalah Pak. Itulah yang kita akan ke sana Pak sebenarnya. Ya itu, mungkin begitu Pak Faria. Terima kasih Pak. Keren, begitu, keren. Pak. Terima kasih Pak. Keren. Terima kasih banyak Pak Sadli. Ini saya jadi teringat dulu ya sama Pak Idwan, mungkin ingat waktu itu. Iya. Saya juga harus berterima kasih nih kalau ingat dari salah satu senior kita Pak Hatta Rajasa waktu beliau Menristek ya Pak ya. Waktu beliau Menristek kan BMKG masih BMG waktu itu ya, di bawah gitu ya. Sekalipun perhubungan tapi berkoordinasi juga dengan Menristek. Nah, kemudian Pak Hatta menugaskan Bu Woro ke BMKG. Pak Hatta ke perhubungan, waktu itu ada aspirasi untuk BMKG lepas sendiri, dan itu ya begitu mulus ya melepas. Pak Andi waktu itu kan ya. Yang kita kalau flashback ke situ dulu ya Pak Andi dan Pak Sadli itu maaf aja bilang teman-teman di BMG adalah salah satu unit yang paling menyedihkan di perhubungan. Ya kan Pak Asli ya? Iya Pak. Nah, itu kan gitu kalau melihat kita ke bandara ngeliat itu paling kita ngeliat ada apa ya, ini angin sama ini, wah itu BMKG gitu aja. Tapi dalam waktu berapa belas tahun ini ada Bu Woro dan Pak Andi dan teman-teman yang lain dan sekarang Pak Sadli rupanya sudah bertransformasi begitu cepat ya tadi ya. Jadi lebih maju, bahkan mungkin lebih maju dari beberapa unit di perhubungan. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih sekali kita tentunya kepada Pak Woro, para perintis nih, Pak Andi dan Pak Sadli dan teman-teman yang lain semuanya. Mungkin satu tambahan aja Pak Pendi, biar tahu betapa hebatnya BMKG. Rakor tingkat menteri kapan tuh Pak Sadli 3 hari lalu ya, diputuskan TMC masuk ke BMKG. Wah itu udah putus. TMC masuk. Iya, jadi karena sudah nggak ada di, karena udah nggak ada di mana, udah nggak ada di BRIN, maka diputuskan TMC mungkin unit eselon 1 itu masuk ke BMKG. Termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Asep Karsidi bulan lalu Pak. 14 kapal terbang langsung dipakai untuk tahun ini. Jadi Pak Asep mana Pak Asep tuh? Pak Asep udah thank you aja tuh. Jadi makin kuat lagi BMKG Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak Idor. Mudah-mudahan bisa sinergi terus ini. Ya. Cuma jangan cepat-cepat tinggalkan BMKG dong Pak Hadli. Iya Pak, kan ada waktunya Pak ya. Ada waktunya. Ada penerusnya lah mudah-mudahan ada. Iya mudah-mudahan ada Pak ya, kan bisa itu. Ya. Kita sudah siapkan lah Pak Wendy. Ini siapa Pak Sadli? Iya. Baik kalau gitu. Pak Bambang nih. Pak Bambang, boleh lah kita lanjut aja Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Ya. Mana Pak Sadli? Kalau tadi digambarkan sedemikian mudah kita bisa memonitor situasi kebencanaan melalui Play Store, kenapa tidak diwajibkan kepada setiap bupati membuat suatu operation room yang isinya adalah
apa-apa yang dihasilkan oleh BMKG. Itu aja. Jadi tidak, misalnya setiap Jumat yang tadinya hanya olahraga dan latihan itu ditambah dengan pemahaman mengenai bagaimana mengelola isu-isu yang dikeluarkan oleh BMKG. Hanya itu, Pak. Karena kalau itu seluruh kabupaten mempunyai satu ruang yang bisa memonitor, terutama kabupaten-kabupaten yang di bibir pantai, terus kemudian bisa memonitor data-data yang dikeluarkan oleh BMKG dalam suatu rapat atau dalam suatu bupati mempunyai masalah yang harus dia ingin tahu, itu bisa dilakukan dengan cepat. Bahkan saya menyarankan minta satu ruang di kantor sekretariat kabinet. Jadi presiden bisa langsung melihat apa yang terjadi ketika terjadi masalah-masalah yang ditangani oleh BMKG. Itu aja usul saya. Karena itu terjadi ketika BPPT bekerja sama dengan Jepang membuat pengukuran permukaan air di gambut untuk membaca masalah kebakaran hutan. Terus kemudian saya minta itu bisa ditransfer di di Bendungan Jatiluhur. Sekarang kalau kita ke Jatiluhur ada operation room yang membaca alat itu. Jadi dulu Bendungan Jatiluhur itu membagi untuk listrik, membagi untuk air Jakarta, membagi untuk sawah itu asal-asalan. Sekarang enggak lagi. Sekarang dia mempunyai operation room yang bisa untuk membagi air untuk sawah, membagi air untuk air minum Jakarta, dan seterusnya. Jadi inspirasi itulah yang saya ingatkan, kalau sedemikian mudah dengan Play Store sudah bisa, mungkin bupati diwajibkan membeli satu layar TV sekian kali sekian yang ada di ruangan, yang ya tentu saja tidak setiap hari dibaca, tapi begitu ada perintah dari BMKG, mereka langsung klik itu. Itu yang saya maksud, Pak. Monggo, Pak. Oke. Ya Pak Wendy, bisa dijawab langsung ya? Ya langsung silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Oh ini ini yang paling penting sebenarnya menurut saya sih, karena sebenarnya ini sudah lama Pak ya. Jadi pemerintah daerah itu memang penanggung jawab dari kebencanaan di daerahnya kan seperti itu. Jadi mulai bupati, gubernur, wali kota, dan itu diamanahkan kepada BPBD Pak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena BPBD diamanahkan sejak dulu, itu di seluruh kantor BPBD seluruh Indonesia sudah dipasang warning resistance system, WRS, yang mulai dari DVB, two-way, sampai sekarang itu WRS New Generation yang kita produksi sendiri, itu dipasang Pak di mana di semua kantor BPBD, dan di BPBD itulah ada kayak operation room-nya seperti itu. Jadi sehingga kalau ada bencana terjadi, maka dalam ketika mereka akan ada rapat di situ Pak, dengan dipimpin oleh bupatinya atau wali kotanya gitu, seperti itu. Dan kita kembangkan terus teknologinya sampai sekarang, karena itu di BPBD sudah jalan ya dari dulu ya, sudah otomatis itu Pak kalau BPBD. Makanya kita juga ingin lebih kuat lagi, bukan hanya BPBD Pak, tapi juga bupati, gubernur di kantornya itu dipasang ya sistem. Sudah Pak, sudah berjalan itu Pak, dipasang sistemnya. Kita besar-besaran Pak ya, dan kami punya target saya Pak, salah satu contohnya misalnya beberapa gubernur ya, Gubernur Kalbar di Kalimantan sudah semua, kemudian di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian semua lah ya di Sulawesi dan sebagainya gitu. Salah satu yang saya kagum Pak ya, ini dari segi yang banyak ya, itu adalah Gubernur Kalimantan Barat Pak. Gubernur Kalimantan Barat itu saya waktu ke sana itu mendampingi kunker anggota DPR ya, Komisi 5. Saya kebetulan mendampingi, dan dasar saya juga namanya orang BPT ya, ketularan dari Pak Indro gitu ya, dan teman-teman yang lain. Kalau ke daerah itu kalau tidak ketemu gubernur malas saya Pak. Kalau hanya datang ketemu staf BMKG, mendingan saya nggak usah ke daerah Pak, terlalu mahal biayanya Pak. Jadi saya itu usahakan ketemu pejabatnya di sana Pak. Petingginya harus saya ketemu Pak, paling tidak gubernur atau wali kota atau bupati, karena saya ingin memberikan hadiah Pak. Hadiah itu ya tadi itu yang saya sampaikan itu, bahwa ini ya, kemudian Kalimantan Barat ini yang hebat sekali menurut saya ya. Waktu setelah acara dialog audiensi dengan anggota Komisi 5, saya bikin janji dengan Sekda Pak, Sekprov ya. Pak, bisa nggak saya ketemu Pak Gubernur besok gitu ya. Saya dikasih waktu cuma 1 jam Pak. Gubernurnya bisa 1 jam katanya ketemu BMKG. Malah dia tanya, Pak, itu yang mau ketemu saya eselon berapa gitu. Wah, masih ingat eselon Pak. Iya kan? Paling saya nggak suka eselon itu ya, disampaikan eselon 1 lah ya, karena deputi kan mau ketemu. Karena kalau mungkin bukan deputi, malas juga mereka Pak.
mau ketemu kan, namanya gubernur. Tapi karena gubernurnya ini pingin dikasih waktu saya cuma 1 jam, Pak. Saya datang ke sana kantor gubernur, saya ajak semua kepala stasiun yang ada di Kalimantan Barat, itu ada 10 orang kepala stasiun meteorologi, klimatologi, geofisika, ikut ketemu Pak Gubernur, diterima di ruangannya. Pas diterima di ruangannya, Pak Gubernur bilang dikeluarkan HP-nya, Pak. HP-nya beliau, bahwa Bapak info BMKG sudah 5 tahun saya pakai di HP saya. Saya adalah pengguna info BMKG yang paling sering. Setiap saya mau terbang, saya lihat di info BMKG dulu, bagaimana cuaca di sana, bagaimana cuaca sebelum berangkat, bagaimana cuaca penerbangan tiba di sana. Saya pakai sekali karena dia takut turbulensi katanya. Gitu. Saya sudah pakai info BMKG 5 tahun yang lalu. Wah, saya senang sekali Pak, surprise kan? Wah, ini berarti gubernurnya ini hebat banget ini kan? Jadi ini akhirnya terus habis minum-minum saya diajak ke ruangan sebelah, Pak. Ternyata mereka punya operational room, Pak, yang Pak Bambang Setiana tadi bilang tadi itu. Jadi Pak Gubernur Kalbar itu punya operational room seperti Inatius yang ada di BMKG, Pak. Ada monitor besar di situ dan disitulah saya install, minta anggota saya install MHWS tadi itu yang saya mau kasih gratis itu. Info itu 3 in 1, kemudian info BMKG sudah ada semua situ, dan ternyata beliau juga punya aplikasi banyak, Pak. Banyak aplikasi inovasi mereka yang ditunjukkan ke saya di situ. Hanya kita paparan di sana, dan beliau terima kasih sekali karena beliau bisa melihat bagaimana gelombang untuk perairan di Kalimantan Barat. Kita punya informasi gelombang di laut ya, untuk cuaca maritim misalnya seperti itu. Dan alhamdulillah pas di operasional room itu sudah 3 jam, Pak. Padahal demonya sudah 1 jam. Sudah 3 jam. Terus setelah saya break, saya kembali ke ruangan beliau, akhirnya mau pulang, turun pakai lift, diantar lagi sama beliau. Sampai di depan pintu, mobil sudah siap mau pulang, beliau buka lagi aplikasinya. Pak Sadli, saya punya aplikasi lain lagi nih. Saking semangatnya Pak, 5 jam Pak. Saya diterima gubernur. Bukan 1 jam Pak, karena dia belum tahu gitu ya. Dia belum tahu bahwa BMKG datang ini membawa oleh-oleh atau tidak gitu kan. Karena kita kasih aplikasi itu. Dan ternyata gubernurnya juga banyak inovasi gitu Pak. Sehingga beliau itu sukses di sana dan dia paham betul. Satu-satunya gubernur yang bisa mendebat anggota Komisi 5 adalah beliau. Waktu di rapat itu, rapat audiensi itu. Karena beliau punya data. Beliau tahu datanya daerahnya sendiri dan dia bisa membangun, dan dengan adanya info BMKG dan multi hazard early system itu sangat terbantu sekali dan dipasang di ruang operasionalnya Pak. Dan gubernur-gubernur lain juga sudah mulai membangun Pak. Kita dorong bangun gitu ya. Jadi ini mungkin yang paling up to date ini Gubernur Bangka Belitung Pak. Kita sudah datang ke sana langsung kasih hadiah langsung Pak Gubernur, dan sudah koordinasi pasang macam-macam display dan sebagainya gitu Pak. Mudah-mudahan lancar lah karena beliau takut sekali dengan kondisi cuaca misalnya, dan sudah ada semua di sana, dan mudah-mudahan kepala stasiun yang ada di Bangka Belitung itu bisa terus koordinasi untuk finalisasi dari sistem pemantauan dari Pak Gubernur itu dan timnya Pak. Mungkin begitu Pak Bambang. Terima kasih Pak. Itu dulu Pak dulu waktu saya di BSN, kalau gubernur pekerjaannya sangat detail terhadap standar, kita beri namanya gubernur peduli standar gitu. Jadi mungkin gubernur Kalimantan Barat itu bisa diberi gubernur peduli apa? Iya Pak, betul Pak. Saya luar biasa sekali itu Pak. Artinya gubernur lain juga ada begitu, tapi Kalbar itu Pak terbesar sekali Pak. Berikan waktu ulang tahun BMKG aja. Jadi diapresiasi Pak. Mereka akan iya diberikan Pak itu ya. Insyaallah. Ya. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Bambang. Kita banyak sekali diskusinya hari ini, bahkan kita hampir 2,5 jam ya. Terima kasih, menarik sekali. Kapan-kapan kita boleh lanjutkan ya Pak Sadli. Iya Pak, siap Pak. Mudah-mudahan Pak. Mohon dukungannya Pak, doanya. Keren Pak Deputi, keren. Ya Pak Idwan, Pak Ibah juga banyak bantu kan. Pak, sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu ya. Oh iya.